Kak Chen, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Jangan khawatir Ah Feng. Meskipun aku terluka, 4 anjing dari barat bukanlah lawanku. Serang. Berani sekali kau meracuni. Hormat pada Ye Shen Wang yang kembali ke surga. Meski aku mati, aku tak akan biarkan Dacia menguasai. Senjata dewa. Kematian dewa. Kak Chen, pergilah dengan tenang. Semua kehormatan akan kuterima untukmu. Negara-negara barat. Siapa yang berani melintasi batas ini? Bunuh tanpa ampun. Yi Chen, teknik pijatmu yang terbaik. Asal malam ini melayani nyonya kaya ini dengan baik, bisa dapat 20.000 yuan. Kak, aku teknisi nomor 1. Bolehkah aku masuk? Dasar binatang. Aku suruh kau menikahi Ning Yu. Aku setuju. Dia tidak matikan. Mati lebih baik. Agar aku tidak perlu melanggar wasiat kakek. Kau sangat ingin aku mati ya? Ye Chen, jangan sombong. Kau cuma anjing mati yang dibawa pulang kakek. Kalau bukan karena kakek, mungkin Cam Dengen Weishiet sebelum mati. Kau pikir kau bisa menjadi menantu keluargaku? Anjing mati yang dibawa pulang bisa berani pada mertua. Tidak membunuhmu. Sudah bermurah hati. Harus bercerai dengan UR. Keluar tanpa apa-apa. Kau juga berpikir begitu. Ye Chen, kalau sampai tersebar, akan dicaci maki oleh semua orang. Kalau kamu tahu diri, lebih baik kamu yang mengajukan cerai. Keluar tanpa membawa apa-apa. Kalau tidak, menyesal pun sudah terlambat. Besok kita urus surat cerai. Kalau bukan karena jasa kakek Ning, hanya dengan tuduhan palsu ini, aku bisa membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Ingat kata-kataku hari ini. Segera urus perceraian. Aku sudah kembali. Dewa Raja kamu tidak mati. Ye Feng adalah pengkhianat. Aku di Jiangcheng. Penampilan asliku. Hanya kamu dan Ye Feng, serta Zhao Tianlong yang tahu. Untuk sementara jangan bocorkan. Atur sebuah pesta. Aku ingin menguji keluarga Ning. Dewa Raja, aku akan segera menemuimu. Ye Feng, aku sudah kembali. Barang-barangku. Apakah kamu sanggup menanggungnya? Gelar Raja para Dewa. Apakah kamu pantas? Ah, masa sih? Si Ye Chen yang tidak berguna itu. Dulu kalau bukan karena kakek yang memaksaku, aku bahkan tidak akan meliriknya. Apalagi, Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu, sayang? Lagi pula, sekarang kita akan segera sukses. Dewa Raja telah kembali. Semua prajurit dengarkan perintahku. Ikuti aku untuk menyambut. Baik. Ye Chen sudah mati. Kamu harus menikahi Dewa Raja. Kalau tidak ketua grup Tang, jangan jadi lagi. Kamu masih memikirkan pernikahan konyol itu ya? Ye Chen pengecut di medan perang. Sudah dianggap sebagai desertir dan dieksekusi. Aku lebih baik mati daripada menikahi Ye Feng si gila itu. Coba kamu renungkan baik-baik. Kalau tidak setuju, aku hentikan biaya pengobatan ibumu. Apa? Ye Chen masih hidup di kota Jiang.
Baik, aku segera ke sana. Si pecundang. Kamu sudah bercerai dengan Yuer. Masih datang ke rumah kami buat apa? Cepat pergi. Bahkan ibu mertua, si binatang itu tidak mau melepaskan. Kamu masih berani datang. Hari ini kamu harus berlutut dan minta maaf. Kalau tidak aku akan menyuruh menantu baikku mematahkan kakimu. Apa yang sebenarnya terjadi, kamu sendiri yang tahu. Melihat wajah Tuan Ning, aku tidak ingin memperburuk keadaan. Hari ini aku hanya mengambil kembali barangku. Setelah ini kita tidak ada hubungan lagi. Apa yang kamu maksud barangmu? Nyawamu saja diselamatkan kakekku. Aku tebak. Kamu cuma mau uang kan? Sini. Aku kasih kamu. Ling Tianling tidak pantas kamu pegang. Sekarang serahkan. Semuanya bisa dibicarakan. Kita tidak pantas memegang. Si anjing terlantar seperti kamu pantas. Aku ini Tuan Ling Tiange. Barangku. Aku tentu berhak. Kamu Tuan Ling Tiange. Aduh Ye Chen. Dulu kami salah. Jangan marah ya. Benar. Dulu semua salah paham. Jangan marah sama aku ya. Raja Dewa. Maaf aku buta. Karena kalian sudah tahu salah. Serahkan Ling Tianling. Hal yang dulu, aku anggap tidak pernah terjadi. Hahaha. Bodohnya. Aduh Ye Chen. Kamu otaknya rusak ya. Aku takut nih. Aku sampai memberi Raja Dewa tandu hijau. Ye Chen. Kamu bisa banget pura-pura. Kalau tidak jadi aktor. Sayang sekali. Raja Dewa ini adalah makhluk yang sangat mulia. Si bodoh berani pura-pura jadi Raja Dewa. Ye Raja Dewa datang. Ling Tianling ada padaku. Barangku panas. Kalau begitu pegang baik-baik. Menyuruhmu jadi anjing saja aku jijik. Orang sampah seperti kamu memberimu tandu hijau adalah keberuntunganmu. Tunggu saja tidak punya keturunan. Siapa yang berani menikahimu? Aku yang menikahi. Oh. Kamu ini apa sih? Orang seperti kamu berani menghina pacarku. Kamu siapa? Berani memukul anakku? Berani sekali. Aku adalah ketua grup Tang dari Beijing, Presiden Direktur Tang Wan. Putri Tang. Tidak mungkin. Si sampah ini gimana mungkin kenal sama Nona Tang? Nona Tang. Aku takut banget. Haha. Ye Chen. Dari mana dapat aktris cantik gini? Cantik. Ye Chen kasih kamu berapa? Aku kasih 10 kali lipat. Malam ini temani aku ya. Beng Meng, kamu gak apa-apa kan? Pergi. Aku dijangge. Gak ada yang berani sentuh aku. Kalian bakal mati. Keluarga Su di Jiangcheng hebat ya. Semua kerjasama dengan keluarga Su dihentikan semua. Basa-basi apa lagi? Mikir pakai baju mahal. Langsung jadi nona besar. Lalu satu telepon langsung hentikan kerjasama. Kamu pura-pura apa sih? Bicara yang sopan dikit. Jangan sampai habisin budaya baik dari kakek Ning. Atau kalian gak bakal kuat tanggung akibatnya. Pura-pura. Terus aja pura-pura. Semuanya masuk. Abang. Patahain Tengan Keki Mirka. Bawa buat makan anjing. Kamu ngapain? Apa? Kenapa Su Xiao berlutut? Abang Ming cepat bangun. Gebukin mereka habis-habisan. Diam. Maaf Nona Tang. Aku minta maaf. Jangan putus kerja sama-sama keluarga kami. Su Xiao. Cepat bangun. Pasti ada kesalahan. Ye Chen si sampah ini. Gimana mungkin kenal? Nona Tang. Dia cuma seorang aktris. Benar. Kalau dia adalah putri keluarga Tang, maka aku adalah ratu surga. Pukul dua orang tua ini. Pergi. Non Tang. Tidak boleh pergi sampai mati. Bagaimana? Putri Tang, kami tahu salah. Kami tidak akan berani lagi. Tolong maafkan kami. Orang yang kalian cari adalah Ye Chen. Ye Chen maafkan kami. Kami tahu salah. Kamu jangan ingat, kesalahan orang berikan kami kesempatan. Ling Tianling berikan. Bolehkah kamu melepaskanku? Berlutut selama 12 jam. Ini akan berlalu. Anak salah. Non Tang minta maaf padaku. Kamu bukan Non Tang. Aku bilang bukan.
membuatku dipukul sebegitu parah. Kamu bukan lagi Nontang. Bagaimana bisa kalian sebegitu tidak tahu malu? Berani menipuku. Pukul sampai mati. Jenderal Perang Selatan. Aku lihat siapa yang berani. Jenderal Perang Selatan, Mo Xian. Menghadap Raja Dewa. Dia benar Raja Dewa. Bangkitlah. Ye Chen, kamu Raja Dewa. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Ye Chen Raja Dewa? Ye Chen, kamu benar-benar. Sampai di ujung maut. Datangkan beberapa aktor. Kurang ajar, berani tidak hormat pada Raja Dewa. Dosa bisa dimaafkan. Tangkap dia. Berani coba sentuh aku. Jangan sentuh aku kalau tidak mau pergi. Ye Chen, aku lihat kamu. Enggak mau hidup ya? Berani sentuh Su Shao. Su Shao, cepat telepon cari orang. Kamu buta ya? Cari orang dan telepon polisi. Ya. Telepon polisi. Hari ini kalian datang ke rumahku untuk berbuat jahat. Hari ini tidak ada yang boleh pergi. Aku sudah bilang, barangku panas. Tidak bisa dipegang. Kali ini aku akan membiarkanmu pergi. Hutang budi pada kakek Ning. Sudah aku lunasi. Kalau ada kesempatan lain, pasti tidak akan dimaafkan. Ye Chen, jangan sombong. Kami sudah telepon polisi. Mainnya mirip banget. Seperti yang aku katakan. Orang yang diambil dari luar. Kenal sama Dewa Perang Selatan. Ternyata aktor ya? Bahkan berani menyamar sebagai Dewa Perang Selatan. Kalian pasti mati. Semua berhenti. Paman, tolong aku. Kami akan dipukuli mati sama Ye Chen. Dia juga menyuruh orang menyamar sebagai Dewa Perang Selatan. Berani menyamar sebagai Dewa Perang Selatan. You come on APA Yang Pantas. Aku menyamar. Dewa Perang Selatan. Sekarang ada di rumahku. Masa wali kota bisa salah orang? Memang aktor yang dipanggil Ye Chen. Aku bilang dia sampah. Masa bisa kenal? Orang besar seperti Dewa Perang Selatan. Berani cari orang menyamar sebagai Dewa Perang Selatan. Kamu pasti mati. Hari ini, kamu pasti mati. Sedangkan dua cantik ini, aku akan jaga baik-baik. Ya. Jangan biarkan mereka hijab. Ye Chen. Pergilah. Paman, jangan biarkan mereka pergi. Terutama Ye Chen si sampah ini. Harus dihukum berat. Ye Chen si binatang ini. Bahkan ibu mertua pun tidak mau melepaskannya. Kamu lihat, membuatku dipukuli sebegitu parah. Jangan biarkan mereka hidup. Sudah. Ini undangan pesta penyambutan dewa. Prajurit Perang Selatan meminta, aku khusus mengantarkannya ke tanganmu. Ya Tuhan. Ini undangan pesta penyambutan dewa. Kudengar yang ikut pesta penyambutan dewa. Bukan orang kaya ya orang terhormat. Tak kusangka kita punya kehormatan seperti ini. Nona Ning, temukan kembali Ling Tianling. Prajurit Perang Selatan khusus mengadakan pesta penyambutan dewa untuk berterima kasih. Nona Ning, kamu adalah tamu kehormatan pesta penyambutan dewa. Ye Chen dengar tidak? Aku tamu kehormatan pesta penyambutan dewa. Prajurit Perang Selatan sendiri meminta wali kota mengantarkan undangan. Ternyata, setelah meninggalkanmu si sampah ini, rezekiku langsung membaik. Berikan sini kau. Barang siapa mirbat Ling Tianling akan, Daibana Tampa Pedang Empon. kami adalah senjata sakti penjaga negara. Menggunakan pedang pada semut merusak kewibawaan dewa. Ye Chen, tenang saja. Akan kuberi penjelasan untukmu. Paman, kamu benar-benar percaya padanya. Ye Chen, ternyata kebohongan yang terlalu banyak. Sendiri pun percaya ya. Kalau kamu Dewa Raja, aku akan berlutut menjilat sepatumu. Ye Chen, aku hari ini melihat Ning Changhi. Karena dia aku melepasmu kali ini. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kalau aku melihatmu lagi, kaki anjingmu akan kuhancurkan. Belum pernah aku melihat orang sebodoh kamu. Benda memalukan. Masih berpura-pura? Cepat pergi sana. Anjing mati. Semoga kalian tidak menyesal. Kita pergi. Hahaha. Ye Chen, apakah kamu benar-benar Raja Dewa? Kenapa? Kamu juga tidak percaya. Tapi bukankah Raja Dewa adalah Ye Feng? Dia bilang kamu penakut, melarikan diri dari pertempuran dan dihukum mati dan memaksaku menikahinya. Aku tidak setuju. Maka dia mengusirku dari keluarga Tang. Ye Feng menusukku saat aku terluka parah. Setelah membunuh 4 dewa barat dan mewarisi semuanya dariku. Selama aku ada di sini, barang milikmu. Tak seorang pun bisa mengambilnya. Aku tahu kamu sedang menghiburku, tapi tetap saja, jangan pura-pura jadi Raja Dewa. Kami tidak bisa menanggung hukuman atas kebohongan itu. Benda bodoh yang tidak tahu mari hijab. Kamu anggap kata-kataku angin lalu ya? Aku sudah bilang kalau aku melihatmu lagi, kaki anjingmu akan kuhancurkan. Setelah pesta penyambutan dewa selesai, lihat bagaimana kamu akan mari. Siapa kalian berani datang ke pesta penyambutan dewa? Aku dan Ming adalah tamu kehormatan di pesta ini. Bau kemiskinan di tubuh kalian sungguh membuatku mual. Ini benar-benar mencemari udara. Cepat keluar dari sini. Jaga mulut kalian baik-baik. Berani-beraninya memukul pacarku.
Ini adalah pesta penyambutan dewa. Kalian ribut apa? Berani teriak-teriak lagi. Sini wakilnya. Lihat baik-baik. Pesta menyambut dewa ini diadakan khusus oleh Dewa Perang Wilayah Selatan. Berterima kasih padaku. Aku perintahkan kalian untuk mematahkan kaki mereka. Kalau tidak saat Dewa Perang Wilayah Selatan datang, kalian tidak akan sanggup menanggung tanggung jawabnya. Pesta menyambut dewa ini diadakan untukmu. Kok bisa kamu seenaknya? Sudah lihat belum? Ini adalah Lintah Lingtian. Kami diundang langsung oleh Dewa Perang Wilayah Selatan. Undanganmu. Aku tidak perlu undangan. Kamu pikir kamu siapa? Jangan-jangan mau bilang kamu adalah Raja Dewa. Aku memang Raja Dewa. Dasar sampah. Kamu tidak ingin hidup lagi. Berani berpura-pura di pesta menyambut dewa. Akan kulihat bagaimana kamu mati. Ye Chen, kamu pasti mati. Orang ini berpura-pura jadi Raja Dewa. Sudah ketahuan oleh Wali Kota You. Kalau kalian tidak menghabisi dia sekarang, nanti saat Wali Kota You dan Dewa Perang Wilayah Selatan datang, yang akan dihabisi adalah kalian. Berpura-pura jadi Raja Dewa. Layak dihukum mati, tangkap dia. Ye Chen, lebih baik kita pergi saja. Pergi. Tangwan, kamu pikir kamu bisa pergi? Kamu sampai rela menolak pernikahan dengan Raja Dewa. Demi Ye Chen si sampah ini. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Tunanganku hanya satu, yaitu Ye Chen. Selain dia, siapapun itu, aku tidak akan menikah. Kamu benar-benar seperti ibumu. Ye Chen, kamu si anak buangan. Kamu berani menyentuhku. Aku bahkan berani membunuhmu. Percaya tidak? Putri Tang. Ye Chen ini benar-benar tidak tahu aturan. Bahkan kamu pun berani dia ganggu. Jangan biarkan dia lolos. Benar Putri Tang. Cepat panggil orang untuk menghajarnya. Kalau dia mati, aku yang tanggung jawab. Kapan sih sampah ini jadi jagoan? Ye Chen, kamu berani mengacau di pesta penyambutan dewa. Hari ini bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Fulau. Cepat ke sini, aku dipukuli. Putri Tang. Fulau yang kamu maksud, apakah dia master besar keluarga Tang? Benar, Fulau adalah pelindung keluarga Tang. Ada total 8 master besar bela diri di keluarga besar ini. Fulau adalah salah satunya. Ye Chen, kamu dengarkan. Nanti kalau Fulau sudah datang, kamu akan dihajar sampai mati. Kalau kamu masih punya akal sehat, sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Mungkin aku masih bisa membiarkanmu hidup. Master besar. Tangan ini sudah membunuh banyak master besar. Tidak terhitung jumlahnya. Ye Chen, kenapa kamu duduk di sini? Cepat turun. Turun. Tang Xuening, aku mohon maafkan Ye Chen. Apapun yang kamu inginkan, aku akan setuju. Baiklah. Sepatuku agak kotor. Kamu berlutut dan jilat sampai bersih. Aku akan membiarkannya hidup. Kamu keterlaluan. Tidak mau ya? Kalau begitu kamu hanya bisa melihat Ye Chen dipukuli sampai mati. Tidak perlu memohon padanya. Bahkan jika 8 master besar datang sekaligus, mereka hanya akan berlutut. Ye Chen, kamu benar-benar bisa ngomong besar. Hanya tahu sedikit ilmu bela diri. Berani meremehkan 8 master besar bela diri. Tidak menghargai mereka. Kamu kayaknya mau cepat-cepat reinkarnasi. 4 dewa perang bela diri adalah yang terkuat di dunia bela diri. Selanjutnya adalah 8 master besar. Dan Fulau ini adalah yang pertama. Dari 8 master besar itu. Bukan Raja Dewa yang terkuat. Andai saja aku bisa menikah dengan Raja Dewa. Entah wanita mana yang beruntung bisa menjadi istri Raja Dewa. Tangwan, kamu dengarkan. Semua wanita di dunia ingin menikah dengan Raja Dewa. Hanya kamu yang menolak. Dan malah mencari Ye Chen si anjing terlantar. Sekarang berlutut. Dan jilat sepatuku sampai bersih. Kalau Fulau datang, mungkin Ye Chen masih bisa selamat. Wanita bodoh. Benar-benar tak pernah dengar sebelumnya. Kalau Fulau sampai datang, kedua kita pasti mati. Baik, aku setuju. Asal kamu bebaskan Ye Chen. Kamu suka membuat orang berlutut ya, tapi kamu akan berlutut selamanya. Berani sekali. Berani menyakiti nona muda kami. Fulau Ye Chen tidak bersalah. Tang Xuening yang terus memprovokasi duluan. Ye Chen hanya membela diri. Apapun alasannya. Berani menyakiti nona muda harus mati. Tang Wan. Kamu mengabaikan perintah kepala keluarga. Dan diam-diam menemui ini. Hukuman mati bisa dihindari. Tapi hukuman hidup tak bisa dilakukan. Orang-orang. Bawa nona muda ke rumah sakit dulu. Lepaskan dia, aku akan ikut kamu pulang. Kamu pikir masih ada kesempatan melawan? Lepaskan dia, atau aku akan mati di sini. Ye Feng hanya menginginkanku. Kalau aku mati, keluarga Tang akan kehilangan satu-satunya kesempatan menikahkan Ye Feng. Mengancam dengan kematian. Meski kamu mati, jenazahmu tetap akan dibawa ke keluarga Ye. Pikirkan ibumu yang sakit parah di ranjang. Benarkah kamu mau demi si pecundang ini? Maukah kamu membunuh ibumu sendiri? Wan, mengancam mereka dengan nyawamu sendiri. Tidak sepadan. Aku ada di sini.
Tidak ada yang bisa menyakitimu. Kamu mau mati bagaimana? Anak kecil yang tidak tahu diri, yang merasa bisa ilmu bela diri, berani melawan aku. Ye Chen kalau tidak mau mati, cepat berlutut, berani lancang di depan Pak Ye. Kamu cepat berlutut dan bunuh diri saja. Hentikan semuanya. Kamu lagi. Mengekop has Penny Amputan 2. Kamu tidak akan lolos dari hukuman mati. Tang Wan. Kalau tidak mau ibumu mati, kamu harus segera pulang sekarang. Mungkin masih bisa melihatnya untuk terakhir kali. Kalian tidak tahu malu. Kalau ibuku ada apa-apa, aku akan melawan kalian mati-matian. Wan, kamu pulang dulu. Tunggu aku selesaikan urusan ini. Aku akan mencarimu. Apapun yang terjadi, aku akan menunggumu. Prajurit Perang Selatan datang. Kamu pantas jadi tamu kehormatanku. Tidak mungkin prajurit Perang Selatan. Kamu cuma aktor yang dipekerjakan Ye Chen. Kepala Yo, apa yang terjadi? Berkali-kali mengaku sebagai prajurit Perang Selatan. Berani sekali. Ambil dia. Berani mengaku di acara seperti ini. Berani memukulku. Kali ini kalian pasti mati. Ye Chen, kamu mau balas dendam padaku. Berani berulah di sini. Sekarang meski kamu berlutut memohon padaku, kamu tetap akan mati. Sampah yang merusak tatanan sosial ini. Kamu masih berpura-pura. Sudah diambang kematian masih keras kepala. Berani menyamar sebagai Raja Dewa dan Dewa Perang. Hari ini bahkan Dewa pun datang. Tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Berkata dengan berani. Sangat sombong di hadapanku. Sama sekali tidak menghormati hukum. Dewa Perang Selatan yang kamu maksud adalah dia kan? Orang ini terus menyamar sebagai kamu. Aku akan memerintahkan orang untuk menangkapnya dan menghukumnya. Bawahan menghadap Dewa Perang Selatan. Apa? Kamu adalah Dewa Perang Selatan. Lalu dia siapa? Aku adalah bawahan Dewa Perang Selatan. Salah satu dari 3 jenderal besar. Zhao Lan, kamu sengaja menipu kami. Dewa Perang yang terhormat, mengapa kamu melakukan ini? Karena aku yang mengaturnya. Tidak mungkin. Kamu hanya sampah. Bagaimana mungkin mengatur pesta penyambutan dewa? Menghina Raja Dewa mencari kematian. Dewa. Raja Dewa. Menyambut kedatangan Raja Dewa. Dia adalah Raja Dewa. Tidak mungkin, tidak mungkin. Raja Dewa adalah Ye Feng dari keluarga Ye. Tidak mungkin dia. Dia hanya sampah. Bagaimana mungkin dia Raja Dewa? Kamu berani menemani sampah berakting. Menyamar sebagai Raja Dewa. Kalau sampai diketahui oleh Paviliun Ling Qian. Meskipun kamu Dewa Perang Selatan, kamu tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Ye Chen, sampai kapan kamu akan terus berakting? Untuk membuatku berubah pikiran. Untuk membuatku menyesal. Kamu benar-benar tidak takut mati. Bermain peran. Kalau begitu anggap saja ini bermain peran. Ye Feng. Hanya seorang pengkhianat. Mencuri posisi Raja Dewa. Apakah dia pantas disebut Raja Dewa? Di Dacia hanya ada satu Raja Dewa. Itu adalah pemimpin Pavilion Ling Qian. Ye Chen Ye Dewa Raja. Omong kosong belaka. Ye Chen adalah anak buangan keluarga Ye. Keluarga Ye bersekutu dengan keluarga Tang. Mo Xian. Saya pasti akan memberitahukan hal ini. Bahkan Dewa Raja pun tidak akan selamat. Sudah selesai bicara. Seekor anjing terlantar. Berani menggonggong sembarangan. Cari mati. Telah lama menghilang. Semua makhluk aneh bermunculan. Hukuman dewa. Hukuman dewa-dewa. Bagaimana mungkin kamu Dewa Raja? Kamu. Bagaimana mungkin kamu Dewa Raja? Benar-benar Dewa Raja. Ye Chen adalah Dewa Raja. Maka saya adalah mertua Dewa Raja. Ayah kita keluarga Ning akan kaya. Menantu yang baik. Dulu kami salah. Cepatlah menikah kembali dengan Yuer. Dia pantas. Liu, kamu tidak pantas dihormati. Malah menyalahkan saya. Ye Chen. Saat itu saya tidak tahu. Kamu adalah Dewa Raja. Saya salah. Maafkan saya kali ini. Kamu selamanya menantu saya yang baik. Ye Chen, saya benar-benar mencintaimu. Saya ditipu oleh Suming. Ye Chen. Dia menganggapmu miskin. Ingin miraiku. Mendekati keluarga Sukami. Ye Chen, maaf. Saya mengkoki Keslehan. Sekarang baru menyesal, tidakkah terlambat? Ye Chen. Dulu kakek menyelamatkanmu. Kamu melawan kami. Kamu tidak tahu terima kasih. Ye Chen. Sebagai Dewa Raja. Meskipun kami melakukan kesalahan, kamu seharusnya bisa memaafkan kami. Lagi pula kami pernah berbuat baik padamu. Ye Chen. Meskipun kami bersalah padamu, itu juga salahmu. Kamu kan Dewa Raja, tapi kamu sengaja menyembunyikan identitasmu. Kalau saja kamu bilang dari awal kamu Dewa Raja, apakah aku akan memperlakukanmu seperti itu? Pertama kali bertemu orang sebejat kalian. Keluarga Dewa Raja itu, moralnya sudah hancur. Tidak tahu apa itu sopan santun. Empu Nini Waku.
Aku akan mengurus mereka untukmu. Patahkan kakinya. Kirim ke keluarga Su dalam 10 menit. Aku ingin melihat keluarga Su bangkrut. Yo Qingtian membantu kejahatan. Copot jabatan wali kota. Masukkan ke penjara mati. Siap. Dewa Raja, aku salah. Mohon maafkan aku. Kembalikan ke keluarga Su. Coret nama keluarga Su. Jangan-jangan. Mohon Dewa Raja. Dewa Raja, ampun Dewa Raja. Jangan-jangan. Ye Chen, aku kan ibumu. Kalau kamu berani melawanku, kamu anak durhaka. Meskipun kamu Dewa Raja, juga akan dicaci maki orang. Sayang, aku salah. Semua ini salah paham. Aku dan Suming hanya berpura-pura. Aku cinta kamu beneran. Mari kita rujuk. Mulai sekarang, cabut hak warismu. Dan semua harta keluarkan dari keluarga Ning. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kakek paling sayang aku. Mana mungkin dia tiga menselek Ning Changhi. Semua ini adalah ulahmu ya? Sebelum meninggal ayah sudah bilang jelas. Ye Chen adalah harapan keluarga Lin. Siapa yang berani mengusirnya, akan diusir dari keluarga Lin. Kakak, beri aku kesempatan lagi. Kami tahu salah. Memohon padaku tidak ada gunanya. Berlutut dan minta maaf pada Ye Chen. Ye Chen, kami salah. Kami akan berlutut minta maaf. Tolong maafkan aku. Sayang, aku benar-benar tahu salah. Jangan bahas faktanya. Apakah kamu tidak punya kesalahan sama sekali? Sebenarnya kamu adalah Raja Dewa, tapi sengaja menyembunyikan identitas. Maafkan aku ya. Aku tidak mau tidur di jalanan. Kesalahan dari langit masih bisa dimaafkan. Tapi kesalahan sendiri tidak bisa dimaafkan. Aku tidak mau melihatnya lagi. Mama. Katamu mau melihat aku dan Ye Chen menikah, Mama. Yo, Tang Wan. Pergi kau dari sini. Kalau bukan karena kamu, mamaku tidak akan jadi begini. Kalau bukan karena wajahmu yang disukai Raja Dewa, kamu pikir kamu bisa hidup sampai sekarang? Ye Chen itu baru pulang langsung pergi kencan sama dia. Berani mematahkan kaki kakakku. Kamu pikir aku akan membiarkanmu? Lepaskan aku apa yang kamu mau lakukan. Besok adalah pesta ulang tahun nenek. Keluarga Ye akan datang melamar. Kamu sebaiknya berdandan cantik dan hadir di sana. Mama, Kalau tidak, Mama, nyawa mamamu yang jelek ini tidak akan bertahan. bagaimana bisa kalian begitu tidak tahu terima kasih? Aku benar-benar tidak tahu terima kasih. Pukul aku. Aku baru pertama kali dengar permintaan yang sangat rendah. Ye Chen, ternyata kamu. Tang Long sudah lama tidak bertemu. Sepertinya kamu lupa dulu bagaimana aku menghajar kamu. Aku ingat aku sudah memperingatkanmu. Berani ganggu Wan Wan, aku akan patahkan kakimu. Ye Chen, kamu sombong apa? Kamu pikir kamu masih anak keluarga Ye dulu. Sekarang kamu hanya seekor anjing terlantar. Aku bisa membunuhmu dengan mudah. Benarkah? Jangan mendekat. Aku beritahu kamu. Jebel Kong Kilyarga Tang Ada Kilyarga adalah dewa, kamu berani pukul aku. Dewa tidak akan memaafkanmu. Keluarga Ye. Dewa. Ye Chen, kamu tunggu saja. Kamu pergi. Wan Wan. Kamu memukul Tang Long. Keluarga Tang tidak akan membiarkanmu. Ye Chen, kamu pergi saja. Kamu susah payah baru bisa bertahan. Jangan pedulikan kami lagi. Kami hanya akan menjadi bebanmu. Dan keluarga Ye juga tidak akan membiarkanmu. 10 tahun yang lalu, kalau bukan karena Bibi Wang, aku sudah dibunuh oleh keluarga Ye. Kalian bukan beban. Kalian adalah keluargaku. Dasar binatang. Sin Er adalah sepupumu. Kamu bahkan tidak melepaskannya. Paman, aku benar-benar tidak melanggar Sin Er. Aku difitnah. Kamu masih berani keras kepala. Binatang ini tidak pantas memiliki tulang spiritual. Gali keluar. Dasar binatang. Tidak pantas memiliki tulang suci. Ye Chen, ini bukan salahku. Salahnya adalah kakekmu dan kamu tidak mati. Bagaimana kami bisa? Kalian binatang. Makan habis-habisan, tidak takut disambar petir. Kalau bukan karena kakekku dan orang tuaku, bisakah menikmati yang sekarang? Ye Chen, lagi pula seluruh keluarga sudah mati. Apa gunanya kamu hidup? Lebih baik turun dan berkumpul dengan semua orang. Haha. Keponakan. Aku biarkan kamu hidup beberapa menit lagi. Itu sudah untung buatmu. Kamu juga sudah banyak membantu keluargaku. HMPH. Antar Buddha sampai ke barat. Persembahkan tulang suci itu. Tapi jangan khawatir. Kami akan menikmati kemakmuran ini untukmu. Haha.
Ayah. Tulang naga akhirnya didapat. Kilyarga kira. Pasti bisa berdiri di puncak kekuasaan. Menjadi keluarga terkuat di negeri naga. Ayah. Tulang naga sudah didapat. Bagaimana dengan mayat Ye Chen ini? Lagi pula dia tidak akan hidup. Biarkan dia mati kesakitan. Hahaha. Ye Chen, Kamu bertahan. Kami akan mengantarmu ke rumah sakit. Aku kembali untuk mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Antar mereka ke neraka. tapi Ye Feng sekarang adalah pemilik pavilion Lintia dan juga Raja Dewa. Kita bukan tandingannya. Wan Wan, percayalah padaku. Aku akan mencari Pingisi untuk mengobati Tante Wan. Kamu bilang membunuh satu orang untuk menyelamatkan Dokter satu orang. Pembunuh Pingisi. Ya dia. Tapi syaratnya sangat ketat. Menyelamatkan satu orang harus membunuh satu orang. Dia yang menentukan. Kalau tidak, bahkan ketua aliansi tidak bisa memanggilnya. Apa dia akan membantu? Dia berhutang budi padaku. Kalau ada apa-apa telepon aku. Wan Wan, janji padaku. Apapun yang terjadi, jangan menyerah. Baik. Aku tunggu kamu. Wahai Raja Dewa, aku menemukan ayah Tang Wan Tang Tian Cheng dibunuh oleh Tang Tian De dan Tang Tianlong untuk merebut Grab Tang. Ternyata begitu. Mari kita selesaikan semua masalah ini. Kamu bawa orang untuk melindungi Wan Wan diam-diam. Kalau ada yang berani menyakitinya, bunuh. Siap. Siapkan pesta ulang tahun. Besok kirim ke keluarga Tang. Wahai Raja Dewa, karena keluarga Tang menyakiti Nona Tang, mengapa Anda masih menyiapkan hadiah? Aku ingin membela Wan Wan. Karena keluarga Tang meremehkan Wan Wan. Aku akan membuat mereka tahu. Sekarang mereka tidak pantas. Bawahan akan segera mengatur. Tunggu. Hanya 3 orang yang pernah melihat wajah asliku. Dari 3 jenderal lainnya, aku tidak tahu apakah ada sekutu Ye Feng. Informasiku, jangan bocorkan dulu. Mengerti. Hai, Ye Chen. Benar-benar nasib sial bertemu di sini. Apa? Kamu juga ingin seperti kakakmu, duduk di kursi roda. Ye Chen, kamu sombong apa? Ini adalah aula suci medis. Aku tidak percaya kamu berani melawanku di sini. Ye Chen, kamu mematahkan kakiku. Masih belum aku hitung denganmu. Masih berani begitu sombong. Aku selalu sombong, kamu tidak tahu. Ye Chen, jangan terlalu sombong. Kamu datang ke aula suci medis, bukan ingin meminta dokter pembunuh untuk mengobati Wang Chuyun. Jangan berhayal. Kamu bahkan tidak punya hak. Untuk Email Pingisi. Idiot. Tidak takut memberitahumu. Pingisi sudah setuju untuk mengobati kakiku. Kamu lebih baik pergi ke tempat yang sejuk. Oh ya. Kamu dan Tang Wan, segera siapkan untuk Wang Chuyun. Lebih baik. Mencari Pingisi untuk mengobati kaki. Siapa yang memberinya keberanian? Seperti anjing terlantar seperti kamu. Dari mana datangnya keberanian besar ini? Pingisi mengobatiku. Itu perintah langsung dari dewa. Orang seperti kamu bahkan tidak bisa masuk. Pingisi Tang Suening kakiku. Aku yang mematahkannya. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengobati? Ye Chen, kamu adalah badut yang dipanggil monyet. Masih menelepon Pingisi. Kamu itu apa? Kamu pura-pura apa? Ingat makan tapi lupa dipukul. Ye Chen, kamu mencari mati. Kamu percaya aku akan mencari orang. Mematahkan kedua Kamu kakimu. ingin mati. Ye Chen, lepaskan kakakku. Pergi. Ye Chen, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Jika berani mengganggu Wan Wan lagi, aku akan mengambil nyawamu. Siapa yang berisik? Asisten Wen dia itu. Ye Chen berani membuat keributan di rumah sakit suci. Harus sesuai aturan rumah sakit suci. Patahkan kakinya. Kami diutus oleh Raja Dewa untuk memeriksa kaki. Ini surat perintah Raja Dewa. Apakah kalian yakin dia yang membuat keributan? Dia yang membuat keributan. Jika tidak percaya, lihat rekaman kamera. Kami semua dipukul olehnya. Berani meragukan Raja Dewa. Rumah sakit suci kalian jangan harap bisa buka lagi. Raja Dewa sudah menelepon Pak Ping, tapi tidak menyebutkan kenal kalian. Berani memalsukan surat perintah. Buat keributan di rumah sakit suci kami. Berani sekali. Berani merobek surat perintah Raja Dewa. Rumah sakit suci kalian tunggu saja ditutup. Jemput mereka dan buang keluar. Anda adalah Tuan Ye. Pak Ping meminta kehadiran Anda. Ye Chen itu hanya seeker anjing. Apa haknya bisa masuk? Kamu siapa? Pantas aku menjelaskan padamu. Pukul mulutnya. Kalian tunggu saja. Sialan Ye Chen. Karena kamu kakiku tidak bisa diobati. Kak Ping Yisi si tua itu tidak menghiraukan perintah Raja Dewa. Hulang dan Raja Dewa. Aku akan membuat Ye Chen membayar. Kak Raja Dewa, apakah dia benar-benar mau menikahi Tang Wan? Raja Dewa hanya berpikir, Tang Wan adalah tunangan Ye Chen. Jadi hanya ingin bermain-main saja. Dan aku sudah lama menjadi wanita dari Dewa Raja. Orang itu, biarkan dia melihat bagaimana wanitanya. Ibuku sudah koma selama setahun. Apakah Ping benar-benar bisa menyembuhkannya? Jangan khawatir selama Pingisi turun tangan. Pasti bisa sembuh.
Keluarkan kedua orang ini. Dan ada seorang lagi bernama Wang Juyun. Lempar dia juga keluar. Apa yang kalian lakukan? Kami sudah membayar biaya pengobatan. Mengapa mengusir kami? Hahaha, kalian sudah menyinggung keluarga Tang. Masih mau berobat di rumah sakitku. Aku beritahu kalian. Seluruh kota ini, tidak akan ada rumah sakit yang mau menerima kalian. Ping Yizi sedang di dalam sana melakukan pengobatan. Kamu yakin mau mengusir kami? Hahaha, nah. Kamu dengar apa yang kamu katakan? Kamu tahu siapa Ping? Seberapa hebatnya dia? Dia akan di dalam sana mengobatimu. Rumah sakitku ini, bahkan tidak layak mengundangnya. Ping sekarang sedang di dalam sana. Aku sarankan kamu lebih baik berperilaku. Wilayahku, peraturanku, adalah peraturan rumah sakit ini. Kamu masih lumayan cantik. Bagaimana kalau kamu, malam ini tinggal menemani aku? Aku akan biarkan ibumu tetap dirawat di rumah sakit ini. Aku jamin. Aku akan cari dokter terbaik. Bagaimana? Jaga mulutmu. Berani memukulku. Sakit. Pergi. Nak, kamu tunggu saja. Ping, kenapa kamu di sini? Ping, bagaimana keadaan ibuku? Jangan khawatir Nona Tang. Mamamu akan bangun dalam 1 jam. 1 minggu lagi bisa pulang dari rumah sakit. Benarkah? Terima kasih. Ping Lao, terima kasih. Ping Yizi. Kamu sebagai pemimpin sistem kesehatan. Kayaknya kurang kompeten deh. Kakak. Aku salah. Maafin aku ya. Aku minta maaf sama kalian. Mr. Ye, aku akan segera menanganinya. Orang yang merusak ini tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Akan ditangani dengan tegas. Ah, Ping Lao. Tolong kasih aku kesempatan lagi. Mama akhirnya bangun, Mama. Mama baik-baik saja. Bibi Wang, aku sudah kembali. Kamu gila ya? Kenapa kamu kembali? Keluarga Ye tidak akan membiarkanmu. Cepat pergi dari Kyoto. Cepat pergi. Bibi Wang, aku kali ini kembali dan tidak akan pergi lagi. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi hakku. Mereka terlalu jahat. Wan, jangan pergi. Mama, ayo kita pergi dari tempat yang penuh masalah ini. Bibi Wang, Wan, kita tidak bisa terus-terusan lari. Lalu bagaimana? Apakah kita hanya bisa terus-terusan ditindas? Cara paling efektif untuk menyelesaikan masalah adalah dengan menyelesaikan orang yang menciptakan masalah. Aku kembali. Bukan untuk terus ditindas oleh mereka. Nenek semoga panjang umur. Sehat selalu. Nenek semoga selalu awet muda. Selalu cantik. Hahaha, cucu yang baik. Terima kasih Nenek. Semua anak yang baik. 1 orang 5 juta. Tang Wan sampai sekarang belum datang. Jangan-jangan dia kabur. Dia berani. Nenek sekarang punya Ye Chen si sampah itu. Yang jadi sandaran, Tang Wan jadi keras kepala. Mungkin saja. Benar-benar kabur. Tenang saja, dia pasti tidak bisa kabur. Nenekmu itu sudah menyuruhku mengawasinya. Kalau dia berani balik cekit, aku langsung tahu. Ye Chen cuma sampah yang tidak diinginkan keluarga Ye. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita sudah menangkapnya, Xuening, kamu harus patahkan kakinya sendiri untuk melampiaskan amarah. Mau patahkan kakiku. Keluarga Tang belum mampu. Siapa yang berani? Ya Chen. Ye Chen, hari ini adalah hari kematianmu. Nenek kami datang untuk memberi selamat. Nenek pasti tidak mau hari bahagia ini dirusak. Kenapa Nenek Tang? Jangan-jangan tidak mau menyambut. Tamu yang datang memberi selamat. Selamat datang tentu saja. Tang Wan, kamu datang memberi selamat dengan tangan kosong. Hei Tang Wan. Jangan-jangan kamu tidak siapkan. Hei dia, oncek Nenek. Sabar sebentar lagi sampai. Kalian berdua begitu sombong, pasti memberi sesuatu yang sangat berharga. Kami berdua adalah cucu kesayangan nenek. Cucu perempuan dan cucu laki-laki. Tentu saja tidak perlu memberi. Dan nenek juga memberi kami masing-masing angpau 5 juta. Tang Wan, kamu sebagai cucu tertua keluarga Tang, sepertinya tidak mendapat perlakuan ini. Anak kecil, kamu yang mematahkan kaki putriku. Piuken, kali ini kita akan menghitung dengan baik. Langsung patahkan kakinya untuk membalas dendam Xuening. Katakan sekali lagi. Kamu berani membuat keributan di pesta ulang tahun nenekku. Kamu benar-benar terburu-buru ingin mati. Benda tak tahu malu. Berani membuat keributan di sini. Ingin mati ya. Benda tak tahu malu. Lihat apa yang kamu bawa. Benda apa ini? Berani memukul wanitaku. Berani membuat keributan di pesta ulang tahunku. Karena kamu tidak tahu malu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Seseorang patahkan kakinya. Nenek mereka yang memprovokasi Ye Chen. Jika kamu ingin menyentuh Ye Chen, sentuh aku dulu. Tapi aku beritahu kamu, keluarga Ye sudah menyebut namaku untuk pernikahan. Kamu mengancamku.
aku tidak berani. Tapi memihak ada batasnya. Keluarga Tang bisa seperti sekarang adalah hasil kerja keras ayahku. Kami yatim piatu. Biasanya kami diintimidasi, aku tidak bicara. Tapi jika kamu ingin menyentuh Ye Chen, aku tidak akan setuju. Benda yang tidak tahu terima kasih. Bahkan aku berani mengancam. Seseorang pukul dia. Ye Chen, kamu pikir kamu bisa? Beberapa trik kungfu. Berani memprovokasi keluarga Tang. Memprovokasi keluarga Tang. Kamu terlalu menganggap dirimu. Keluarga Tang pantas. Nenek, jangan buang waktu dengan anak ini. Panggil pelindung Kilyar kira. Mana dia? Ye Chen, karena kamu ingin mati. Akan kusanggupi keinginanmu. Memang ada yang akan mati, tapi bukan aku melainkan kamu. Sekarang kamu hanya bisa hidup sebanyak ini. Berlagak misterius. Ucapanmu yang keras tak akan menyelamatkan nyawamu. Lao Yo. Yi Chen, hari ini tak ada dewa perang dari selatan. Zhou Laozu adalah Master Besar Golden Bell. Urutan kedua di antara 8 Master Besar. Lihat bagaimana kamu mati. Patahkan dulu anggota tubuhnya. 2. Sudah diambang kematian masih berlagak misterius. Tang Wan ini pria yang kamu sukai. Sungguh konyol. Yi Chen, apa yang kamu lakukan pada nenekku? Yi Chen, kamu tega melukai seorang nenek biasa. Kamu benar-benar tak punya hati nurani. Hari ini aku pasti akan membunuhmu, Ping Lao. Ping Lao datang. Cari cara untuk menyelamatkan orang. Sudahkah kalian memutuskan siapa yang akan mati? Gunakan nyawanya untuk menukar. Niwanenaku. Gunakan Niawama untuk menakar. Tidak, aku tidak mau. Bukankah kamu cucu kesayangan nenek tua itu? Kenapa kamu tidak ingin menyelamatkan nenek tua itu? Yi Chen, jangan coba-coba memecah belah kami. Ping Lao, apakah Raja Dewa yang menyuruhmu datang? Jika kamu tidak menyelamatkan nenekku, kamu akan sulit menjelaskannya pada Raja Dewa. Ingin aku menyelamatkan orang. Bersujud dulu. Dan minta maaf pada Tuan Ya dan Nona Tang. Tidak mungkin mati pun tidak mungkin. Menyuruh kami bersujud dan minta maaf. Mereka pantas. Aku jujur pada kalian. Yang sebenarnya akan menikahi Raja Dewa adalah aku. Tang Wan, kamu hanya mainan saja. Kakakku sudah lama menjadi wanita Dewa Raja. Ping Yisi, konsekuensi melawan perintah Dewa Raja. Kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Tianda, Along. Kalian berlutut dan minta maaf kepada Ya Chen Dan. Tang Wan. Yo Lao, apakah kamu sudah pikun? Menyuruhku berlutut padanya. Apa kamu meragukan aku? Yo Lao, tenanglah. Untuk menyelamatkan ibuku, kami rela berkorban. Ya Chen, Tang Wan. Maafkan kami. Suaranya kecil tidak terdengar. Ye Chen, jangan keterlaluan. Minta maaf yang baik, kami yang salah. Mohon maafkan kami. Ping Yizi, kalau begitu, relakan saja untuk mengobati. Pulang ingat cuci tangan. Sebab terlalu kotor. Ye Chen, maafkan orang lain bila bisa. Jangan terlalu ekstrim. Aku selalu suka menghabisi sampai tuntas. Mau coba? Jangan buru-buru, aku akan mengantarmu. Nenek. Ibu, sudah bangun. Yi Xiansheng Tang Xiaojia. Aku pergi dulu. Tang Lao Tai, satu kataku bisa menentukan matimu. Satu kataku bisa menghidupkanmu. Kalau kamu masih tidak tahu diri, Tang Jia akan musnah. San Lao Detong, Tang Lao Tai Tai. Aku datang atas perintah Dewa Raja untuk memberi selamat. Dewa Raja akhirnya datang untuk melamar. Selanjutnya, aku akan menginjak Ye Chen. Dan Tang Wan dengan keras. San Guanjia, silakan duduk, silakan duduk. Lao Tai Tai Silaikan Lehate. Ini daftar hadiah. Tunai 10 miliar. Lukisan Qi Baishi. Sepasang rui dari dinasti Tang. Wah, begitu mewah. Aku setuju dengan pernikahan ini. Tang Wan cepat datang dan bersujud untuk berterima kasih. San Lao, Mas kawin itu kalian yang terima. Apa hubungannya denganku? Siapa yang mau menikah silakan. Pria untuk Tang Wan hanya satu, yaitu Ye Chen. Tang Wan, kau benar-benar suka berhayal. Mas kawin dari keluarga Ye, itu untukku. Kau hanya akan menjadi dayang pengiring. Jangan-jangan kau benar-benar berpikir, Raja Dewa akan menyukaimu. Dengan kualitas sepertimu, masih mau jadi istri Raja Dewa? Kurang ajar, belum selesai urusan tadi denganmu. Sekarang San, kepala rumah tangga keluarga Ye, ada di sini. Kau masih berani bicara sembarangan. Raja Dewa Ye Feng. Layakkah? Berani tidak menghormati Raja Dewa. Mau mari. Lao Yo pukul dia sampai mati. Minta maaf kepada Raja Dewa. Tadi aku biarkan kau hidup beberapa menit. Sekarang matilah kau. Berhenti. Diam. Berani berbuat jahat di hadapanku. Dewa Perang Selatan. Kau. Dewa Perang Selatan. Keluarga Tang adalah keluarga ipar keluarga Ye. Kau sebagai bawahan Raja Dewa. Berani membina orang, Kilyar Tang. Bagaimana kau akan bertanggung jawab kepada Raja Dewa? Mo Zian. Kau sedang menantang otoritas Raja Dewa. Aku akan melaporkan ini kepada Raja Dewa. Akan mencopot jabatanmu sebagai Dewa Perang Selatan. Diam, jangan banyak bicara. Pulang dan beritahu Ye Feng. Aku akan menemuinya. Kau berani menantang Raja Dewa. Tunggu saja. Kepala keluarga aku dipukul oleh Ye Chen, Jenderal Perang Selatan dan Ye Chen, dan menghina Raja Dewa. Ye Chen, lebih baik kamu pergi saja. Ye Feng pasti tidak akan mudah menyerah. Jangan khawatir, pertunjukan baru saja dimulai. Bagaimana bisa pergi? Perintah Raja Dewa. Segera turun. Aku lihat bagaimana kalian mati. Mo Zian, meskipun kamu Jenderal Perang Selatan,
Kamu hanya anjing. Di bawah Raja Dewa, sekarang aku perintahkan kamu berlutut minta maaf. Masih bisa selamatkan nyawamu. Kalau tidak kamu tidak akan bisa jadi jenderal perang lagi. Jangan kira kamu jenderal perang selatan. Bisa senaknya. Kakakku adalah wanita Raja Dewa. Raja Dewa hanya perlu satu kata. Bisa mencopot jabatanmu sebagai jenderal perang. Aku lihat bagaimana kamu masih bisa sombong. Raja Dewa saya adalah hamba keluarga San. Berikan ponsel ke Mozian. Mozian, kamu sudah bukan jenderal perang lagi. Aku lihat bagaimana kamu masih bisa sombong. Untuk Ye Chen, anjing terlantar ini kehilangan posisi. Jenderal perang yang terhormat. Mozian, kamu benar-benar bodoh sekali. Inilah akibatnya melawan keluarga Tang. Baru tadi kamu sangat sombong. Berani membunuh di keluarga Tang. Sekarang meskipun kamu berlutut minta maaf sudah terlambat. Kamu yang tidak tahu malu. Sudah kukatakan padamu, Raja Dewa adalah menantu keluarga Tang. Kamu berulang kali membela Tang Wan dan Ye Chen. Tidak cekat Maria. Jenderal Perang Selatan, maaf. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan dicopot jabatanmu. Nona Tang jangan khawatir. Biarkan peluru terbang dulu. Kalian benar-benar ingin mati ya? Siapa bilang kalian dewa perang? Itu dari hadiah. HM Ye Chen keras kepala. Bakal kena masalah. Kamu cuma anak buangan. Dulu kabur dari tentara. Masa berani bahas dewa perang? Ye Chen jangan sok kuat. Penopang terbesarmu kan cuma Mozian. Sekarang dia jadi tahanan. Siapa lagi yang lindungin kalian? Ye Chen, kamu ini memang keras kepala. Sekarang Mozian Jada, kamu masih aja sombong. Tunggu sebentar, aku bakal hancurin mulut jelekmu. Kasih tahu orang-orang bodoh ini, gimana dewa perang itu ada. Ya, Mozian, kamu bukan dewa perang lagi. Kamu masih berani bunuh orang. kamu berani sekali. Sampai Ye Feng si pengurus kamu bunuh. Mozian, Ye Chen kasih kamu apa sih? Sampai kamu bantu dia segitunya. 3 dewa perang bakal tangkap kamu. Aku saranin jangan lari-lari. Mozian, kamu bukan dewa perang selatan lagi. Masih berani bunuh orangnya Raja Dewa. Walaupun kamu nggak takut mati. Begitu memberontak, bisa kena hukuman mati 9 generasi. Dewa perang bukan dari hadiah, tapi dari pembunuhan bertahap. Sekarang ngerti belum? Ye Chen, kamu mau apa? Aku bilang satu kata. Bisa bunuh kamu. Satu kata bisa hidupin kamu. Aku kasih kesempatan lagi. Semua keluarga Tang berlutut minta maaf ke Wan Wan. Ambil balik milik Wan Wan. Kalau nggak hari ini keluarga Tang musnah. 3 dewa perang. Aku adalah adik ipar Dewa Tanglong. Mozian ingin membunuhku. Tolong aku. Aku adalah tunangan Dewa Tang Suening. Mozian menggunakan kekuasaannya untuk menindas, membunuh orang tak bersalah. Aku perintahkan kalian untuk segera menangkapnya. Suruh dia berlutut dan Mengoku bersalah. Akhirnya datang juga. Sedikit lagi terlambat. Keluarga Tang kami akan dibantai oleh mereka. Lihat gigi ini copot. Kalian harus membalas dendam untuk kami. Nenek Han, tenang saja. Dengan 3 dewa perang kami di sini, tidak ada yang berani menyentuh keluarga Tang. Mozian, kamu sebagai dewa perang selatan berkali-kali menyakiti keluarga dewa. Tidak bisa dimaafkan. Menyerahlah. Ye Feng hanya seorang pengkhianat. Dia tidak pantas memerintahku. Mozian, sebenarnya kami masih ingin membelamu. Kamu sebagai dewa perang pertama di bawah dewa tidak bisa diselamatkan. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Dewa Perang Selatan dan Ye Chen. Keluarga Tang yang menindasku duluan. Dewa Perang Selatan tidak tahan melihatnya lalu turun tangan. Kalau mau bunuh-bunuh saja aku. Aku bersedia menanggung semua kesalahan. Tentu saja kamu bersalah. Setelah menentukan hukuman Mozian, baru menentukan hukumanmu. Menentukan hukuman kami. Kamu tidak bisa. Ye Chen, 3 dewa perang ada di sini. Kamu masih berani sombong. Katakan mau mati bagaimana? Anak. Bunuh dia untuk membalas dendam adikku. Mozian, kamu masih berani melindungi mereka. Sungguh tidak tahu aturan. Kamu masih tidak mengaku bersalah. Kamu di depan kami bertiga masih berani bertindak. Aku bersedia menanggung kesalahan Ye Chen. Bunuh saja aku. Tolong. Mereka tidak layak kau minta tolong. Ye Chen, hari ini aku akan memberantas kejahatanmu untuk rakyat. Kenal benda ini. Ling Tianling, kau kenapa bisa punya Ling Tianling? Kalian mau apa? Cepat bunuh dia. Kalian gila ya? Dia membunuh cucuku. Kalian berani-beraninya berlutut padanya. Menantuku adalah Raja Dewa. Tidak membalaskan dendamku, malah berlutut padanya setelah membunuhnya. Aku akan meminta Raja Dewa membunuh kalian. Diam. Kalau berani bicara lagi, pasti kuhabisi. Hemegang Ling Tianling, sama seperti bertemu Raja Dewa sebelumnya. Ye Chen, hari ini kami bisa melakukan satu hal untukmu tanpa syarat. Setelah itu Ling Tianling harus dikembalikan. Keluarlah dari keluarga Tang. Jangan ganggu urusanku. Baik, kami segera pergi. 3 dewa perang, kalian tidak boleh pergi. Kalau kalian berani tidak peduli padaku, aku akan meminta menantu cucuku mencopot jabatan kalian, memenggal kepala kalian. Pergi. Sekarang siapa yang bisa menyelamatkan kalian? Berlutut atau tidak? Wan, aku nenekmu sendiri. Kau tidak boleh begitu durhaka.
Sekarang tahu Wan adalah cucumu. Barang yang tidak tahu malu. Aku baru pertama kali melihatnya. Hari ini aku akan durhaka sekali. Kok bisa kau begitu kejam? Along sudah mati. Sansi kepala rumah tangga dan Youtua juga Kau sudah masih mati. Mau apa lagi? Itu akibat perbuatan mereka sendiri. Tangwan, kenapa kamu begitu kejam? Ahlong cuma pernah mengganggumu. Rumah juga cuma mengambil posisimu sebagai ketua dewan. Kamu cuma sedikit dirugikan. Lalu kamu membunuh Ahlong. Aku juga tidak mau hidup lagi. Bunuh saja aku. Mau mati aku bisa mengabulkannya. Omongmu gampang sekali. Mengganggu kami yang yatim piatu. Sudah terbiasa ya. Rasa putus asa yang terpojok pernah kamu rasakan. Sekarang giliran kalian tidak bisa menerima. Nek Tang, aku hanya kasih satu kesempatan. Kalau kamu tidak menyerahkan bagian Wan, hari ini aku akan mengubur keluarga Tang. Aku tidak keberatan membunuh beberapa lagi. Ye Chen, kamu memang hebat. Bunuh saja semua keluarga Tang. Tunanganku adalah Raja Dewa Ye Feng. Kalian semua jangan harap bisa lari. Anakku sudah mati. Kalian semua jangan harap bisa hidup. Ye Chen yang kamu andalkan bukanlah Dewa Perang Selatan. Sekarang dia bahkan bukan Dewa Perang lagi. Masih berani sombong di depanku. Ya sudah, mati saja kalian semua. Lepaskan ayahku, Ye Chen. Kamu tidak khawatir sama sekali. Dibalas oleh Raja Dewa. Ye Chen, kamu akan mati mengenaskan. Raja Dewa tidak akan membiarkan kalian. Kalau berani, bunuh saja kami semua. Begitu ya, aku ini orang yang suka dengar nasihat. Ya sudah, kabulkan permintaan kalian. Ye Chen, kamu akan mati mengenaskan. Raja Dewa tidak akan membiarkan kalian. Begitu ya, coba tebak. Kenapa Ye Feng belum muncul? Kenapa? Dia kan suka sama Suening. Kenapa dia tidak datang? Omong kosong. Raja Dewa mencintaiku, dia hanya tidak punya waktu. Dia pasti akan membalas dendam untukku. Sudah cukup bicara. Kalau bagian Wan tidak diserahkan, maka matilah. Aku serah. Dari sekarang, Tang Wan tetap menjadi direktur grup Tang. Nenek Tang sudah diambang kematian. Kamu masih bermain akal denganku. Total aset grup Tang 200 miliar. 100 miliar diantaranya milik Wan. Aku tidak peduli caramu. Dalam 1 jam harus ditransfer tunai. Kalau kurang 1 sen pun, aku akan mengubur keluarga Tang. Raja Dewa kenapa? Kenapa dia belum datang? Dia pasti ada urusan. Kalau tidak dia yang begitu mencintaiku, dia pasti akan datang. Barang buta. Sampai ke tahap ini, sungguh pantas dengan kecerdasan kalian. Ye Chen, 100 miliar sudah ditransfer ke rekening Tang Wan. Sekarang kalian bisa pergi. Kenapa buru-buru? Wan, kamu periksa. Apakah kurang 1 sen pun? Tepat 100 miliar. Nenek Tang, hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Hadiah ulang tahun ini memuaskan. Aku berharap kebahagiaanmu seperti lautan timur, umurmu seperti gunung selatan. Setiap tahun ada hari ini, setiap tahun ada saat ini. Ingat kata-kataku. 1 kataku bisa menentukan kematianmu. 1 kataku bisa membuatmu hidup. Aku akan menyiksa mereka 1000 kali. Membuat mereka hancur berkeping-keping. Sekarang kita harus bagaimana? Suening, kamu terus hubungi Raja Dewa. Siapkan upacara pemakaman untuk mereka. Ye Chen, aku ingin kamu mati dengan sengsara. Wan, aku memperlakukan keluarga Tang seperti ini. Kamu tidak akan marah padaku kan? Mereka sendiri yang menyebabkan hal ini. Sejak ibuku mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan nenek dan malah dihina. Saat nenek mulai peduli, aku sudah melihat sifat asli mereka. Ye Chen, kalau bukan karena kamu, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada aku dan orang tuaku. Jangan khawatir selama aku ada. Tidak ada yang akan mengganggu kamu dan Tante Wang. Sebenarnya alasan aku bertindak keras adalah karena aku menemukan bahwa ayahmu dibunuh oleh Tang Tiande dan Tang Long. Aku sudah tahu itu mereka. Dulu aku sudah curiga, kematian ayahku tidak lepas dari mereka. Tapi aku tidak bisa menemukan buktinya. Aku tidak mengerti. Sama-sama anak, kenapa nenek bisa begitu pilih kasih? Karena di matanya, Tang Long adalah penerusnya. Dia khawatir jika grup Tang jatuh ke tanganmu, bukan lagi milik keluarga Tang. Biarkan dia menjaga keluarga Tang sampai busuk. Aku juga tidak peduli. Setelah balas dendam ayahku selesai, aku tidak akan ada hubungan lagi dengan keluarga Tang. Tang Wan, aku akan membantumu membangun kembali grup Tang. Menyelesaikan wasiat ayahmu. Jadi kamu benar-benar akan menghadapi keluarga Ye. Ye Feng adalah Raja Dewa. Keluarga Ye terlalu kuat. Aku khawatir kamu akan celaka. Jangan khawatir jika dulu aku tidak mati. Sekarang lebih tidak mungkin mati. Wah, ini bukan Tang Wan. Hai, bukannya malam ini kamu seharusnya di tempat tidur Raja Dewa. Masih ada waktu, jadi kamu kencan dengan pria liar ya? Wan, aku kok dengar.
Suara anjing menggonggong. Kamu dengar juga? Itu si nona besar keluarga Song, lagi belajar menggonggong kayak anjing. Oh, aku kira beneran anjing. Sialan, ternyata bukan anjing. Kamu siapa sih? Berani-beraninya mengenal aku. Nona besar Song. Dulu Song Zihao berlutut dan memohon kerjasama denganku. Waktu itu kamu ada di sana kan? Sudah bertahun-tahun berlalu. Kamu masih saja tidak kapok. Aku kira Tang Wan menemukan pria liar dari mana. Ternyata kamu si anjing terlantar. Song Cucu, aku bersama siapa? Sepertinya bukan urusanmu ya. Kamu si orang baik, berani-beraninya membelakangi Raja Dewa. Dan bersama pria liar ini, siapa yang memberimu nyali? Kamu sudah selesai menggonggong. Kamu berani menyiramku? Aku tidak ingin meladenimu, bukan karena aku mudah ditindas, tapi karena aku merasa jijik. Kalian berani menghinaku seperti ini hari ini. Siapapun tidak boleh pergi. Benarkah aku ingin melihat? Apakah keluarga Song bisa menguasai segalanya? Wang Lun kembali ke sini. Nona Song, ada apa ini? Siapa yang berani menghina Anda? Hari ini berani menghinaku seperti ini. Bunuh mereka. Kalian berani sekali. Berani memukul Nona Song. Simiunya patan keki Mirka. Song Cucu, jangan keterlaluan. Kalau hari ini kamu menjilat sepatuku sampai bersih, aku akan membiarkanmu pergi. Orang yang tidak tahu diri masih melakukan apa yang diminta Nona Song. Sekarang aku memutuskan. Lepaskan kedua lenganmu. Benarkah? Coba saja kalau berani. Sombong sekali serang dia. Siapa lagi yang bisa dipanggil? Silakan panggil. Aku kasih kesempatan ini. Aku penasaran. Seperti apa sampahnya keluarga Song yang sok kuasa ini? Sampah macam apa? Ini kamu yang cari mati. Kak, ada dua anjing jantan dan betina yang ganggu aku. Cepat ke sini. Ye Chen, jangan kira kamu bisa sedikit ilmu bela diri, lalu bisa semena-mena. Nanti kalau kakakku datang, aku buat kamu minta hidup susah. Mati pun susah. Song Cucu, berhentilah. Masalah lebih baik diselesaikan daripada diperpanjang. Jangan sampai kamu berbuat keterlaluan. Berhenti. Nona ini tidak pernah biasa dirugikan. Sekarang sudah terlambat. Aku akan buat pasangan anjing membayar mahal. Wan nasihat baik susah diterima. Orang yang memang pantas mati tidak perlu buang waktu pada orang yang sudah hampir mati. Sudah hampir mati masih sombong. Pergi. Berani ganggu adikku? Kamu berani sekali. Kak, cepat bunuh pasangan anjing ini untuk balas dendam. Cucu kakak dukung kamu. Cepat minta maaf sama adikku. Kalau tidak aku potong kamu 1000 kali. Orang yang bisa ancam aku belum lahir. Cari mati? Inikah kekuatan keluarga Song? Tidak terlalu hebat. Ye Chen, adikku ini wanita sang dewa. Kamu berani sentuh aku, sang dewa tidak akan membiarkanmu. Kalau begitu panggil dia ke sini. Raja dewa mana bisa? Orang kecil seperti kamu temui. Ye Chen ini wilayah master besar. Longya, aku sudah menghabangi Longya. Kalau kamu tidak mau mati, cepat pergi dari sini. Dunia ini, belum ada yang berani menyebut dirinya Ye di hadapanku. Dari mana datangnya orang gila ini? Mata anjingmu buta. Berani membunuh di wilayahku. Long Ye, mereka yang mulai. Kami hanya membela diri. Orang yang tidak tahu maut. Hari ini kalian pasti mati. Hancurkan mereka. Aku akan menyiksa mereka sampai mati. Anak kecil. Berlututlah di hadapanku. Mati. Serangga kecil, kamu suruh siapa berlutut? Kamu. Kamu suruh aku berlutut. Ye. Serangga kecil tidak berubah. Berdiri. Kamu sekarang tidak pantas berlutut di hadapanku. Long Ye, kamu kenapa? Dia cuma orang kecil. Kamu dipecat pergi dari sini. Zhao Tianlong, kamu sedang apa? Kamu suka sekali berlutut ya? Tunggu aku laporkan ke Raja Dewa. Aku akan membuatmu berlutut cukup. Zhao Tianlong, kamu berani tidak mendengarkan aku. Kamu cari mati. Anjing yang mengandalkan tuannya. Sudah lama menahanmu. Zhao Tianlong, kamu berani memukul kakakku. Aku akan minta Raja Dewa membunuhmu. Orang baik. Kamu siapa? Berani mengatur di hadapanku. Zhao Tianlong, keluarga kami didukung oleh Raja Dewa. Kamu berani memperlakukan kami seperti ini. Kamu pantas. Zhao Tianlong, aku akan ingat balas dendam ini. Tunggu saja. Mencari mati. Abang. Nontang. Saya tidak bisa mengendalikan anak buah saya. Sanggal Mamelukan. Sebagai tanda ketulusan saya bersedia memberikan Yulong Ji kepada Nontang. Yulongge itu hotel paling top di Beijing. Long abang saya tidak berani menerimanya. Terimalah. Kalau tidak dia akan mati. Nontang, tolong terima. Kedepannya apapun yang Anda suruh, saya akan lakukan. Tanpa ragu. Kali ini saya maafkan. Kalau ada lagi, saya tidak akan memaafkan. Pergi. Abang ini sudah kembali.
Cuaca di Beijing akan berubah. Tuan, Ye Chen berpura-pura menjadi Raja Dewa. Panthers Dioke mati. Jangan biarkan dia lolos. Binatang itu, bahkan saya sebagai mertua tidak dia lewatkan. Nanti kalian harus bersaksi melawan Ye Chen. Beritahu semua orang. Keburukan Ye Chen. Tidak ada masalah kan? Tidak masalah Tuan. Hanya saja Ye Chen sangat kuat. Saya khawatir. Anak haram itu. Tapi dia hanya. Nyonya tenang saja. Asal bisa menghajar Ye Chen. APA Penyang Anda. Saya harus membuat Ye Chen hancur reputasinya. Baru bisa melampiaskan dendam saya. Ibu nenek. Keluarga Ye bilang kita tidak perlu khawatir. Mereka akan menyelesaikan Ye Chen ini. Kalau bukan karena anak haram itu, keluarga Tang kami tidak akan sampai seperti ini. Tangwan kan paling peduli sama ibunya kan. Suruh orang tangkap dia. Ibu bilang benar. Biar mereka juga ngerasain. Rasa lebih baik mati. Balas dendam buat suami dan anakku. Aku kenal beberapa orang. Di Myanmar Utara. Langsung aja jual Wang Cuyun. Ke Myanmar Utara. Aku mau pasangan brengsek itu. Ngerasain kehilangan orang yang dicintai. Ini urusan kamu yang tangani. Kamu hubungi keluarga Ye. Biar mereka bantu urusan ini. Nenek tenang aja. Aku sendiri yang urus. Chai Lian. Kamu suruh orang. Gali kuburan orang tua Ye Chen. Ibu bilang benar. Biar tulang orang tua Ye Chen hancur lebur. Baru aku puas. Gali. Semua tulangnya dikeluarin. Hancurin. Masukin ke tong kotoran. Biar mereka terkenang jelek selamanya. Cepet. Ye Chen. Bunuh suamiku. Bunuh anakku. Aku bikin orang tuamu. Tak bisa tenang selamanya. Di sisi Ye Feng si pemimpin. Sudah mulai bergerak. Pemimpin naga sudah ditahan. 5 hari lagi dia bakal naik tahta. Kalau Tuhan mau menghancurkan, pasti bikin dia gila dulu. Ye Feng udah deket ajalnya. Gimana dengan keluarga Ye? Kan masih keluarga kamu. Memang keluarga. Tapi keluarga musuh. Sejak orang tuaku dibunuh. Aku udah nggak punya keluarga lagi. Bawahan ngerti harus ngapain. Pemimpin lihat kuburan orang tuamu. Ayah ibu maafkan anakmu. Bahkan makam orang tua pun tidak bisa dijaga. Bawahan ini akan segera memeriksanya. Siapapun yang membunuh. Hukuman dari dewa. Kau ternyata tidak mati. Tapi aku sudah berbeda sekarang. Meskipun kau tidak mati, aku akan membunuhmu sekali lagi. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan. Ayah ibu, aku akan menggunakan darah lawan. Untuk menghibur kalian. Pemimpin pavilion berdasarkan sidik jari. Aku menemukan orang ini. Siapa yang mendukungmu melakukan ini? Lawannya adalah seorang wanita. Aku juga tidak mengenalnya. Dia membayar kami untuk bekerja. Tolong ampuni aku. Apakah ini orangnya? Ya itu dia. Han Chai Lian. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak mau bertobat. Harus mati. Ebyo, aku sudah membuang tulang orang tua Ye Chen ke dalam tong kotoran. Tidak ada jejak yang tertinggalkan. Ibu tenang saja. Orang-orang yang aku cari tidak mengenalku. Han Chai Lian, aku ingin kau mati. Ye Chen, apa yang kau inginkan? Ye Chen, kau sudah membunuh suamiku dan anakku. Masih ingin apa lagi? Aku ingin kau mati. Ye Chen, jangan lupa. Tangwan juga keluarga Tang. Jika kau menghancurkan keluarga Tang, bagaimana kau akan menghadapi Tangwan nanti? Saat menggali makam orang tuaku, kenapa tidak memikirkan saat ini? Ye Chen, jangan ngomong sembarangan. Kau bilang aku membawa orang menggali makam orang tuamu. Kamu punya bukti apa? Ini buktinya. Aku sama sekali tidak kenal dia. Ye Chen, kamu ingin menghabisi keluarga Tang. Langsung bilang saja. Kenapa pakai cara begini? Dia yang menghubungi kami. Memberiku 10.000 yuan. Uangnya belum sempat aku pakai. Han Chai Lian, kamu masih mau bilang apa? Mau aku yang lakukan, lalu kenapa? Kamu bana suamiku, bana anakku. Aku tidak boleh balas dendam. Mereka pernah lakukan apa? Kalian yang paling tahu. Han Chai Lian, aku kasih kamu kesempatan. Jatuh dari sini sendiri. Kalau tidak mati, aku akan lepaskan kamu. Mama, tolong aku. Ini semua perintahmu. Kamu harus selamatkan aku. Kok jadi aku? Semua ini ide kamu sendiri. Nenek tua bangka. Ini semua gara-gara kamu. Dulu kamu yang suruh Tiande dan Along lakukan ini. Kamu bilang aset keluarga Tang tidak boleh jatuh ke tangan Tangwan. Kamu biang keroknya. Kamu ngomong sembarangan. Dasar anjing. Jelas-jelas kalian yang adu domba. Aku selalu mengakui Wan-Wan sebagai cucuku. Dasar nenek tua bangka. Hei Chai, kamu hitam simua. Kamu usir Tangwan dan ibunya.
Sekarang mau celakakan aku. Mati aja kamu. Ye Chen, sekarang kamu puas. Aku sama sekali tidak tahu. Kalau tahu aku tidak akan lakukan ini. Nenek Tang, kamu kejam sekali. Kedepannya seluruh keluarga Tang akan diserahkan ke Wan Wan. Wan Wan adalah Nyonya Ling Tian Pavilion. Keluarga Tang kecil ini tidak layak. Ye Chen, kamu ini siapa sebenarnya? Ye Feng cuma seorang pengkhianat. Dia pantas disebut tuan rumah. Tidak mungkin kecuali kamu adalah Raja Dewa generasi sebelumnya. Baru sekarang menebak. Kamu adalah Raja Dewa. Keluarga Tang seharusnya bisa melesat. Menjadi keluarga top, tapi dihancurkan olehmu. Kunci rumahnya. Biarkan dia mati sendiri. Ya, Apa yang terjadi dengan Wan Wan? Bagaimana Tante Wang tiba-tiba hilang? Aku hanya keluar sebentar. Saat kembali, Xiao Wen sudah tergeletak di lantai. Ibuku sudah tidak ada. Kamera pengawas juga dirusak. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya mencium bau harum. Lalu aku pingsan. Ye Chen, kita harus bagaimana? Kondisi ibuku baru saja membaik. Kalau terjadi sesuatu lagi, aku harus bagaimana? Aku sudah menyuruh Mo Zian menyelidiki. Orang yang membawa Tante Wang, entah keluarga Ye atau Tang Xuening. Makam orang tuaku juga dirusak oleh Han Cailian. Aku baru saja balas dendam dari keluarga Tang. Tang Xuening. Kamu tunggu di bandara. Aku akan segera ke sana. Bawa wanita itu ke sini. orang tua. Tang Wan dan Ye Chen menghancurkan keluarga Tang. Hari ini aku akan membuatmu membayar. Xuening, hentikanlah. Kamu ini melakukan kejahatan. Diam. Tang Wan dan Ye Chen, kalau bukan karena mereka, aku sudah bertunangan dengan Raja Dewa. Kalian yang menghancurkanku. Ngapain bicara banyak? Organ wanita tua ini sudah tidak berguna. Pot Ong dan Perry Keanching. Mati begitu saja terlalu murah baginya. Aku punya teman. Suka banget sama wanita tua kayak gini. Kalau tidak mereka bakal hancur. Lalu bunuh dia. Jangan lupa rekam videonya. Aku mau bikin pasangan anjing itu menderita seumur hidup. 5 hari lagi ada upacara Dewa Raja. Aku juga bakal siapin hadiah besar. Sayangnya Ye Chen si sampah ada di dalam negeri. Kalau tidak bisa dijadikan hadiah, Dewa Raja pasti senang. Aku punya cara. Bisa pakai nenek tua ini buat ngejar Ye Chen datang. Dengan sifat Ye Chen. Hasty dia bagel, that angry weight nyalamin. Cara ini bagus. Sekarang aku bakal hubungi si sampah ini. Kalian semua binatang, gak bakal kena karma. Hahaha karma. Aku adalah langit di Myanmar Utara. Raja Myanmar Utara. Dewa langit di depan aku. Harus tiarap. Surga ada jalan kamu gak mau lewat. Neraka gak ada pintu kamu malah masuk. Bagus, jadi gak usah aku cari. Mau mati gimana? Sampai sini. Masih berani sombong. Hari ini adalah hari kematianmu. Gak tahu malu berani. Bikin ribut di tempatku. Siapa bikin dia lumpuh? Cari mati. Mo Zian, kamu udah dipecat sama Dewa Raja dari jabatan Dewa Perang. Masih berani bertindak. Gak takut mati. Demen sampah kayak gini. Rela ninggalin posisi Dewa Perang. Sungguh bodoh. Setelah upacara penobatan Dewa Raja, aku bakal dapat jabatan Dewa Perang. Mo Zian, kalau kamu bikin aku seneng, aku bakal minta ampun ke Dewa Raja buat kamu. Ye Feng pantas jadi Dewa Raja. Dewa Raja yang sebenarnya ada di depan mata. Kalian buta. Tidak mengenal dewa sejati. Hanya dia, hahaha. Mo Zian, otakmu. Baik, aku akan membunuhnya. Lalu menaklukkanmu. Kamu akan tahu kehebatan saya. Selamatkan Bibi Wang dulu. Kamu pikir bisa menyelamatkannya? Di sini saya adalah raja. 5 tahun lalu, saya membunuh 20 dewa perang dari barat. Mendirikan pavilion Ling Tian, disebut sebagai Raja Dewa. 3 tahun lalu saya membunuh 4 dewa barat. Dewa kematian Zeus dewa laut, dan 4 dewa besar lainnya, menghilang selama 3 tahun, hingga kalian lupa. Bagaimana Raja Dewa muncul? Kamu hanya seorang tentara pelarian yang dihukum mati. Hahaha, kamu adalah Raja Dewa sebelumnya. Lucu. Raja Dewa sebelumnya adalah kakak angkat Raja Dewa sekarang. Tidak ada yang tahu wajahnya. Kamu maksud seperti ini? Ayah tidak baik. Kalajengking mati. Benar-benar sampah. Menghabiskan sumber daya keluarga Ye. Ayah saya juga ada masalah. Orang suruhan kami di luar negeri mati. 5 triliun dana dibekukan.
Siapa yang melakukan ini? Mereka tidak takut dengan kekuatan Feng Er. Ayah, apa gunanya mengatakan ini sekarang? Kita menggelemi Kerujun besar. Bagaimana seharusnya kita bertindak? Dulu saya membuat rencana untuk merebut harta mereka. Membunuhnya sekali. Sekarang saya bisa membunuhnya lagi. Bagaimana jika memberitahu Feng Er? Suruh dia membunuh Ye Chen. Agar tidak ada masalah nantinya. Bodoh, tunggu 2 hari lagi. Feng Er akan menjadi dewa tertinggi. Bahkan upacara penobatan. Sekarang beritahu dia, hanya akan membuatnya terganggu. Bagaimana kalau perintahkan orang dari Pavilion Langit untuk menghadapi Ye Chen? Biarkan mereka saling bertarung. Itu ide yang bagus. Beberapa orang di Pavilion Langit tidak sepinan esensia. Biarkan mereka mati. Kamu segera atas nama Feng Er. Terbitkan perintah. Selain Feng Er, orang dari Pavilion Langit, tidak ada yang pernah melihat wajah asli Ye Chen. Biarkan Ye Chen dan mereka saling membunuh. Hahaha. Ning Yu, kenapa kamu di sini? Sekarang aku pacarnya Pak MA. Kenapa tidak boleh di sini? Nona Tang. Dulu ingin ajak kamu minum. Kamu tidak mau. Sekarang asal kamu habiskan botol ini. Aku langsung tanda tangan kontrak. Harus kamu tahu. Sekarang hanya aku yang bisa bantu kamu. Pak MA, dulu aku salah. Bagaimana kalau aku hukuman minum 3 gelas sebagai permintaan maaf? Tang Wan, kamu masih merasa diri kamu Nona Tang yang dulu. Satu kalimat bisa membatalkan kerjasama dengan orang lain. Sekarang kamu yang minta tolong pada kami. Kamu harus punya sikap yang baik. Pak MA, aku benar-benar tidak bisa minum sebanyak ini. Atas tidak bisa. Kalau begitu bawah, pasti ada tempat untuk dituang. Hari ini aku datang untuk bicara kerjasama dengan normal. Kalau kalian hanya ingin menghina aku, maka kerjasama ini tidak perlu dibicarakan lagi. Hahaha, ya sudah. Sudahlah. Cuma bercanda. Nona Tang kok serius. Kalau begitu, minum 1 gelas ini saja. Saya menandatangani di tempat. Baik, MA total. Aku ingin kau melakukannya. MA total. Sekarang kita bisa menandatangani kontrak. Hah? Nona Tang. Jangan khawatir. Kau begitu jernih. Aku sudah lama melihatmu. Selama kau tinggal bersamaku sepanjang malam. Itu kontrak. Kau tak tahu malu. Hahaha. Kau bukan Nona Tang? Bukankah kamu tinggi? Minum anggur. Bagaimana rasanya? Akan datang, aku akan mengirimmu. Video diambil. Kirim ke semua orang. Nona Tang, apa yang kau lakukan? Ini yang tinggi. Nona Tang, Apa yang kamu lakukan? ternyata kehidupan pribadi sangat kacau. Untuk semua orang. Kungfu di mulut Nona Tang. Haha, Nona Tang hanya perlu sekali. Aku akan bekerja dengan Anda untuk waktu yang lama. Keluar dari Anda. Tidak tahu malu. Bahkan hari ini kau berteriak. Tidak ada gunanya. Pergi. Kau ingin mati. Siapa kau? Kau tahu siapa aku? Wanita yang menggertak saya. Kau tahu siapa aku? Wanita yang menggertak saya. Halo, keberanian besar. Anak bau. Kau akan mati. Kakakku adalah Zhao Tianlonglong. Paman saya adalah Dewa Perang Nasional Kota Beiyu. Bahkan hari ini, datang pun tak bisa menyelamatkanmu. Aku kasih kesempatan. Panggil semua orang kuat yang kamu kenal. Datangkan ke sini. Hei, kamu cepat ke sini. Wan dikasih obat. Bocah brengsek. Kamu sudah mati. Kakak dan pamanku. Segera sampai. Kamu tunggu saja. Siapa bilang kamu boleh bangun?
Ye Chen, kamu berani sekali. Sampai Amazon berani kamu pukul. Hari ini tidak ada God of War dari selatan yang membantumu. Aku lihat bagaimana kamu mati. Kamu sebaiknya bersyukur kamu tidak terlibat dalam hal ini. Ye Chen, kalau berani bunuh aku, orang tak tahu terima kasih. Dulu kalau bukan kakekku, kamu sudah mati. Karena menghormati Ning Laoye, kamu bisa hidup sampai sekarang. Kamu bisa tanya, orang-orang keluarga Tang bagaimana akhirnya? Basa-basi apa lagi? Mozian sudah bukan God of War dari selatan lagi. Aku lihat hari ini, siapa lagi yang akan menyelamatkanmu? Dulu benar-benar mengira kamu adalah God King. Sekarang terlihat hanya anak buangan keluarga Ye. Berani pura-pura jadi God King. Kamu sudah mati. Siapa yang tidak punya mata? Berani ganggu keponakanku. Paman, ini bocah brengsek yang pukul aku. Sapet Palace dan Damontiku. Ye Chen. Lagi kamu. Terakhir kali di keluarga Tang. Kamu punya Ling Tianling. Kami biarkan kamu pergi. Kali ini kamu memukul keponakanku. Kamu harus memberikan penjelasan. Penjelasan seperti apa yang kamu inginkan? Aku cuma punya satu keponakan. Dipukul sampai seperti ini olehmu. Hari ini harus potong satu lengan dan satu kakimu. Baru bisa dianggap sebagai Lalu penjelasan. kamu tidak bertanya, apa yang dilakukan keponakanmu? Keponakanku cuma main-main dengan seorang wanita. Dengan status keponakanku. Main dengannya itu sudah menghormatinya. Tapi kamu memukul keponakanku. Itu salahmu. Sekarang berlutut. Biarkan keponakanku memotong satu lengan dan satu kakimu. Baru urusan ini selesai. Baik. Sangat baik. Tapi jangan buru-buru, keponakanmu memanggil. Bukan cuma kamu. Tunggu Shao Tianlong sampai. Kita hitung bersama. Kamu si imut-imut. Apa hakmu berkutat dengan aku? Aku hitung sampai 3. Kalau tidak lakukan seperti yang kukatakan, tinggal di sini saja. Ye Chen, kamu benar-benar tidak tahu maut. Masih tidak menurut permintaan Dewa Perang Negara. Siapa? Berani-beraninya. Sampai adikku berani dipukul. Aku. Apa kamu punya keberatan? Kakek. Binatang ini kenapa sampai mengganggumu? Aku yang akan membalasmu. Zhao Qianlong. Kamu mau mati. Jenderal penjaga negara. Ini salahnya Mabin. Suramabin. Berlutut dan minta maaf pada Nona Tang. Lalu. Patton. Satu lengan satu kaki. Urusan ini sudah selesai. Tuanku. Bagaimana pendapatmu? Zhao Tianlong. Kamu hebat. Hari ini kalian berdua diselesaikan bersama. Xiao Shenkuo. Kamu mau menyelesaikan siapa? Pak Ping. Kenapa Anda jarang? Kalau aku tidak datang. Teman-temanku sudah kamu lumpuhkan. Teman Anda. Bagaimana mungkin? Anda gone. Dokter pembunuh pengisi. Dokter terbaik nomor 1 di dunia. Mereka cuma orang kecil. Bagaimana mungkin? Adalah teman Anda. Aku bawa Wan Wan pergi. Sisanya kamu urus sendiri. Hari ini aku maafkan kamu. Budiman sang kakek. Dari sekarang sudah lunas. Kamu tunggu saja. Sooner or later aku akan menginjakmu. Paman Pingisi pergi. Cepat lumpuhkan dia. Bantu aku balas dendam. Sampah seperti kamu. Pantas mati. Zhao Tianlong. Kamu pengkhianat. Hari ini aku harus menyelesaikanmu. Xiao Zhenkuo. Buka lebar-lebar matamu. Siapa aku? Kamu. Menghadap Raja Dewa. Kenapa kamu punya topeng ini? Paman. Cepat. Bana dua sampai ini. Balas dendam untukku. Kamu diam. Ye Chen. Dari mana kamu dapat topeng ini? Xiao Zhenkuo. Otak kamu rusak ya. Kecuali pemilik pavilion Lingtian, tidak ada yang berhak memakai topeng ini. Sudahkah Ye Feng menggerakkan? Tidak mungkin pemilik pavilion sudah mati. Kamu tidak mungkin masih hidup. Katakan dari mana kamu dapat topeng ini? Anak kecil itu ibunya memang bodoh. Ada perintah Lingtian, dan topeng pemilik pavilion. Kecuali pemilik pavilion sendiri. Siapa lagi? Berlutut. Kungfu MU masih aku yang ajar. Berani-beraninya angkat senjata padaku. Tidak mungkin. Kamu tidak mungkin masih hidup. Ye Feng jelas-jelas membunuhmu. Xiao Shenkuo. Kamu juga pengkhianat. HMPH. Selama kamu ada, kami tidak akan pernah maju. Hanya jika kamu mati, kami baru bisa bangkit. Benarkah? Kurasa yang kalian inginkan adalah pahlawan jadi raja, berkuasa di daerah ini. Selama aku masih hidup. Kalian jangan harap bisa jadi raja, berbuat jahat. Kami sudah yang terkuat. Memegang kekuasaan. Kenapa tidak bisa menikmati? Kenapa harus melindungi orang-orang hina itu? Aku memberimu kekuatan untuk melindungi negara. Kalau kamu tidak mau, maka matilah. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku.
Raja Dewa jangan bunuh aku. Aku salah. Raja Dewa ampuni aku. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu tidak memanfaatkannya. Raja Dewa. Mabin, bagaimana menanganinya? Mengganggu wanitaku. Harus dibunuh. Mengerti. Raja Dewa, ampuni nyawaku. Lepaskan aku. APA, prajurit penjaga negara mati. Ayah, anak ini memang sulit dihadapi. Meskipun dulu terluka parah, tapi masih memiliki kekuatan tingkat prajurit. 1 prajurit tidak cukup, maka kirim 2, 3, 4. Meski harus menumpuk orang, harus menumpuknya sampai mati. Sekarang adalah momen kritis Feng Er dalam retret. Tidak boleh terganggu. Maaf, aku terlambat. Ini tunanganku Ye Chen. Tang Wan, kamu terlambat saja sudah. Kenapa bawa beban lagi? Meskipun keluarga Tang sudah merosot, tapi tidak perlu bawa orang untuk ikut makan gratis. Benar juga, dengan statusmu sekarang, tidak bisa masuk ke Wolong Pavilion. Akhirnya bisa menumpang kebaikan Tuan Qin. Harus makan sampai puas. Wan, bukannya kamu bilang ini reuni teman sekelas. Kenapa jadi sekumpulan anjing liar menggonggong? Kamu bilang apa? Hari ini datang untuk reuni teman sekelas, bukan untuk dihina oleh kalian. Lagi pula kalian tidak bilang tidak boleh bawa keluarga. Jadi bawa tunanganku, apa masalahnya? Kalau kalian terus menghinaku, reuni ini tidak usah aku ikuti. Kamu sok suci apa? Masa kamu pikir kamu masih putri keluarga Tang yang dulu? Diam mulutmu. Kalau tidak aku akan membuatmu diam selamanya. Apa yang salah denganmu? Kami hanya bercanda dengannya. Kamu terlalu sensitif. Tang Wan, kami semua menunggumu. Minuman ini harus kamu minum. Qin Shao tidak pernah melupakanmu. Haruskah kamu tidak menghormatinya dengan segelas? Kami hanya bercanda. Tang Wan, apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Aku juga hanya bercanda. Kamu tidak akan terlalu pelit kan? Tang Wan, kamu keterlaluan. Kita sudah lama tidak bertemu. Apa salahnya bercanda? Hari ini Qin Shao kembali ke negara. Keda Siniwa, mengatur pertemuan untuk membantumu menyelesaikan masalah keluarga Tang. Kamu memperlakukan kami seperti ini. Tang Wan, kita semua teman sekelas. Mengapa kamu begitu? Qin Shao memintamu datang ke Yulongge. Sudah cukup menghormatimu. Jangan tidak tahu diri. Bisa datang ke Yulongge hebat ya. Aku sudah lama menahanmu. Maka teruslah menahan. Kamu sangat pemarah. Bahkan Yulongge tidak kamu hargai. Keluar dengan orang miskin seperti ini. Tidak merasa malu. Meninggalkan keluarga Dewa Perang. Qin Shao, yang berasal dari keluarga itu. Mengikuti orang miskin seperti ini. Kamu tidak merasa jijik. Kamu siapa? Berani menghina pria saya. Kamu pikir kamu masih putri keluarga Tang yang dulu. Aku beritahu kamu. Kamu masuk hari ini. Jika tidak melayani Qin Shao dengan baik, jangan berpikir untuk keluar. Anjing harus tetap di tempatnya. Naik meja akan dihajar. Ye Chen, kamu sangat berani. Berani bertingkah di sini. Atas nama Wan, aku selalu memberimu muka. Antara teman sekelas kita bisa bercanda apa saja. Kamu siapa sih? Berani menyela di sini. Sekarang minta maaf. Ini selesai. Kedepannya aku tidak punya teman seperti kalian. Ye Chen, ayo pergi. Setelah memukul orang langsung mau pergi. Tidak semudah itu. Tidak dengar apa yang dikatakan Qin. Masih tidak mau berlutut. Diam. Benda cari mati. Berani bertingkah di depanku. Aku anggota VIP tingkat tinggi di Yulong Pavilion. Hari ini, kalau tidak memberikan penjelasan, jangan harap bisa pergi. Sekarang kamu bukan lagi. Tang Wan sebenarnya ingin memberimu kesempatan untuk melayaniku. Sekalian Minaili Seiken, masalah Kilyargatang. Karena kamu tidak tahu diri. Berlutut dan minta padaku. Atas dasar teman sekelas. Awalnya aku tidak ingin terlalu mempermasalahkan. Tapi kamu tidak menghormati tunanganku. Aku juga tidak perlu memberimu muka lagi. Aku pemilik Yulong Pavilion. Yulong Pavilion tidak menyambut kalian. Sekarang semua keluar. Hahaha. Tang Wan tahu apa yang kamu katakan. Kalau kamu pemilik Yulong Pavilion, keluarga Tang juga tidak akan menjadi seperti sekarang. Keluarga Tang sudah tidak ada lagi. Masih saja berpura-pura di sini. Apa sih anak perempuan keluarga Tang? Hanya ayam yang dibungkus lebih baik. Meniru siapa tidak bisa. Meniru pemilik Yulong Pavilion. Kamu pasti mati. Tahukah kamu siapa pemilik Yulong Pavilion? Long Ye yang berasal dari Lingtian Pavilion. Bahkan aku juga harus sopan padanya. Tang Wan, asal kamu setuju padaku, aku akan bantu selesaikan urusan keluarga Tang. Long Ye, kenapa Anda datang sendiri? Bos, ini buku catatannya, silakan dilihat. Long Ye, apakah Anda gila?
Bagaimana mungkin Tang Wan? Dia adalah bos dari Paviliun Naga. 3 hari yang lalu aku baru saja menyerahkan Paviliun Naga. Kepada Nona Tang. Ada masalah. Apa Tang Wan benar-benar bos Paviliun Naga? Suruh mereka masing-masing menampar diri sendiri 100 kali. Anak Qin Wushuang Qin Feng tambah 5 kali lipat. Perkataan Tuan Ye. Apa kalian tidak dengar? Kalau kalian tidak bisa kami akan bantu. Kami tampar. Wan Wan, kamu pulang dulu. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Aku akan pergi melihat ibuku. Serahkan mereka kepada Mozian. Kita pergi ke keluarga Qin. Hei Feng Er. Siapa yang memukulmu sampai seperti ini? Ayah, bantu aku balas dendam. Ye Chen itu kamu. Qin Wushuang. Kalau kamu tidak bisa mendidik anak, aku tidak keberatan untuk menggantikanmu. Apa yang salah dengan anakku? Kamu memukulnya sampai seperti ini. Kamu harus menjelaskan dengan baik. Kalau tidak aku akan membunuhmu. Oh. Penjelasan apa yang kamu inginkan? Paviliun. Pemimpin paviliun. Qin Wushuang, anakmu menghina nenek dan tidak meminta maaf. Anak durhaka, bagaimana aku mengajarimu? Hari ini aku pasti akan mematahkan kakimu. Suruh kamu pulang dan merenung. Kalau tidak mendidik itu kesalahan ayah. Qin Wushuang. Kamu tahu kesalahanmu. Pemimpin paviliun. Wushuang mohon hukuman. Copot jabatanmu sebagai dewa perang. Turunkan menjadi jenderal perang. Baiklah. Aku gagal mendidik anakku. Melakukan kesalahan besar. Tak ada yang bisa kukatakan. Bangunlah. Keluarga yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi baru saja memerintahkan paviliun Lingtian agar semua dewa perang menyerangmu. Aku tidak mencari mereka. Mereka malah mencariku. Keluar perintah Lingtian. 3 hari lagi, pada upacara penobatan Ye Feng bunuh Ye Feng. Yang tidak patuh bunuh tanpa ampun. Perintah dilaksanakan. Ayah, Paviliun Lingtian mengeluarkan perintah Lingtian pada upacara penobatan Feng Er untuk menyerang Feng Er. Apa? Dia berani sekali. Berani menyerang pada upacara penobatan Feng Er. Dia mencari mati. Aku lihat siapa yang berani menyerang parent ITU. Paviliun Lingtian itu sampah. Bahkan Ye Chen pun tidak bisa dibunuh. Catat semua yang menerima perintah bunuh semuanya. Sekelompok pengkhianat. Benar-benar menganggap Paviliun Lingtian sebagai milik mereka. Kamu masih berani datang mencari mati? Dulu luput dari kematian. Seharusnya bersembunyi dan hidup sisa hidupmu. Ye Chen, aku bisa membunuhmu sekali. Bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Asalkan kamu sekarang membawa Wan Er meninggalkan ibu kota. Aku akan melupakan masa lalu. Bagaimana? Baiklah. Maka aku akan mengambil sedikit keuntungan. Kirim kamu ke neraka. Kamu pikir aku tidak waspada? Semuanya keluar. Kesatria kematian. Bagus. Tidak menyangkakan. Dulu kamu berperang di barat. Mendapatkan metode pembuatan kesatria kematian. Tapi kamu dengan bodohnya melarangnya. Sekarang menjadi senjata pembunuh di tangan kami. Kesatria kematian. Kamu tidak bisa dibunuh. Sekalipun kamu punya kekuatan terhebat, mereka akan membuatmu mati lelah. Metode kejam seperti ini. Menciptakan Death Knight. Kalian tidak takut karma? Karma hahaha. Ya Chen, kamu ini seorang God King. Kalau memang ada karma di dunia ini, dulu aku membunuh orang tuamu, mengambil tulang rohmu. Seharusnya sudah terkena karma. Terima kasih untuk tulang rohmu. Sampai Feng Er bisa naik level. Melebihi dewa. Tidak bisa membalas budi. Hanya bisa memberimu kematian. Jangan banyak bicara, langsung bunuh saja. Agar tidak ada masalah nantinya. Death Knight kuat ya? Kenapa kalian pikir, yang dulu kubunuh, sekarang bisa jadi lawanku? Sudah di ambang kematian. Kamu masih berani keras kepala. Bunuh dia. Hukuman dewa. Tidak mungkin. Death Knight abadi. Bagaimana bisa kamu membunuh mereka? Ye Feng tidak memberitahumu? Ilmuku mengatasi semua makhluk gelap. Sombong apa? Death Knight tidak bisa membunuhmu. Bawa anakku keluar. Kamu pasti mati. Ah, Kamu bahkan bukan seorang petarung, sombong apa? Kamu bahkan bukan seorang petarung. Sombong apa? Lepaskan suamiku, atau anakku pasti membunuhmu. anak kecil. Kamu berani membunuh anakku? Ye Wu Dao, hari ini aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membuatmu melihat.
Orang-orang terdekatmu mati satu persatu di depanmu. Dasar binatang. Tidak akan mati dengan baik. Feng Er akan menghancurkanmu berkeping-keping. Beritahu Ye Feng. 3 hari lagi aku akan membunuhnya di upacara penobatan. Ye Chen, aku akan membuatmu mati tanpa tempat dikuburkan. Ye Chen, kau berani sekali ya? Berani datang ke upacara penobatan Raja Dewa. Kau membunuh orang tua Raja Dewa. Masih berani datang ke sini. Kau tidak takut mati ya? Ye Wudao dan yang lain dulu memfitnah Ye Chen. Ye Chen, kita pergi. Tunggu. Kau pikir bisa pergi begitu saja? Sepertinya kemarin kau belum cukup dihajar ya. Makhluk yang tidak tahu maut. Kau dan Ye Chen akan terus berjalan di jalan yang gelap ya? Song Ming, kulitmu gatal lagi ya? Ye Chen, aku tahu kau bisa bertarung. Tapi hari ini banyak ahli di sini. Kau berani menyentuhku. Kau juga tidak akan selamat. Nona Song, kau hanya mainan Ye Feng. Dari mana kau dapat rasa superior itu? Ulangi lagi. Kau pikir aku mudah ditindas ya? Kau berani sekali. Berani memukul putri kesayanganku. Hari ini bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Sekarang berlututlah di hadapanku dan minta maaf pada putriku. Karena kau suka berlutut, aku akan memenuhi keinginanmu. Minta maaf pada Wan Wan. Ye Chen, jangan keterlaluan. Putriku adalah orang Raja Dewa. Nona Song, aku tidak pantas menerima maafmu. Kau adalah wanita Raja Dewa. Barusan kau bilang harus bersujud dan minta maaf. Apakah ada satu langkah yang kurang? Ye Chen, jangan keterlaluan. Aku menindas kalian. Kalian bisa apa? Entah lakukan. Atau mati. Tuan Song, kenapa kau berlutut? Cepat bangun, cepat bangun. Ye Chen, kau benar-benar berani. Bahkan Tuan Song dan Nona Song berani kau pukul. Memiko kami saja sedang kita lawan. Nona Song itu wanita milik Raja Dewa. Kurasa kau tidak ingin hidup lagi. Jangan kira hanya karena bisa berkelahi. Kau bisa meremehkan siapapun. Dunia ini bicara soal kekuasaan. Dan kau hanya seorang pecundang yang hidup bergantung. Ye Chen, ini bukan tempatmu untuk bertindak semaumu. Jenderal King Chang, Ye Chen ini moralnya busuk. Dulu dia bekerja di tempat pijat yang tidak jelas. Bahkan mencoba memperkosa mertua saya sendiri. Itu sebabnya dia diusir dari keluarga kami. Tang Wan, sebelumnya kau akan bertunangan dengan Raja Dewa. Tapi malah pergi mencari Ye Chen ini. Kau pantas mendapat hukuman apa? Jenderal King Chang, yang bertunangan dengan saya adalah Ye Chen. Dulu saya dipaksa oleh keluarga Ye. Jadi pertunangan saya dengan Ye Feng tidak sah. Hao Chengwan, janganlah kau membanggakan diri sendiri. Raja Dewa tertarik padamu. Itu adalah kehormatanmu. Kau berani menolak. Itu adalah tantangan terhadap otoritas Raja Dewa. Membasmi para dewa barat. Apakah Ye Feng sendiri berani mengakuinya? Masih berani berbohong senaknya. Kau berasal dari keluarga Ye. Dulu dia menghina sepupunya sendiri. Kekek ya. Menyelamatkan nyawamu. Tapi kau tidak tahu bermakasa. Malah sengaja merusak upacara penobatan Raja Dewa. Orang sepertimu tidak pantas hidup di dunia ini. Saya benar-benar tidak menyangka kalian bisa sampai sehina ini. Kau bilang Ye Chen berbuat tidak senonoh padamu. Apa buktimu? Sudah tahu kau akan bilang begitu. Jenderal King Chang, ini adalah rekaman video saat itu. Benar-benar binatang. Kejujuran dan keadilan, kebenaran ada di hati orang. Jenderal King Chang, saya punya beberapa video, coba lihat. Ini benar-benar nyata. Palsu? Videonya palsu. Kamu memfitnah saya. Menjebak kamu. Kamu pantas. Ini semua video asli yang saya selidiki. Tidak ada editan. Jangan tertipu olehnya. Ibu saya bukan orang seperti semua video itu palsu. Istri saya sudah menikah dengan saya selama puluhan tahun. Dia bukan orang seperti itu. Dia seperti apa? Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Apakah anakmu benar-benar anakmu? Belum tentu. Suami yang bersih akan tetap bersih. Saya tidak pernah melakukan hal yang merugikanmu. Yang bersih akan tetap bersih. Lui, berani sekali kamu mengatakan itu. Kak, kenapa kamu datang? Dasar bodoh. Kalau saya terlambat, nama keluarga Ning akan kamu rusak. Kamu lihat sendiri. Kamu si manis. Berani selingkuh sama aku. Ayah, tenang dulu. Ini pasti tidak benar. Mereka sengaja menipumu. Suami saya tidak. Saya bukan. Kamu harus percaya padaku. Video-video itu. Saya membantu Nona Tang menemukannya. Adik kedua, kamu harus urus urusan rumah tanggamu sendiri. Saya tidak akan membagi harta keluarga kepada si manis itu. Si manis. Kamu terus menipuku. Suami, dengar penjelasanku. Ayah, tes DNA itu palsu. Dia hanya ingin kamu tidak mendapatkan warisan. Pergi kamu si manis. Ye Chen, semua ini salahmu. Kalau bukan karena kamu, hal ini tidak akan terjadi. Aku ingin kamu mati. Ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Meminta kebaikan mendapatkan kebaikan. Meminta palu mendapatkan palu. Bukankah ini hasil yang kamu inginkan? Ye Chen, kamu sangat jahat. Raja Dewa akan segera datang. Dia akan membuatmu mati tanpa kuburan. Benarkah? Mari kita lihat siapa yang bisa mengambil nyawaku. Tuan Ya,
Sungguh maaf, memberi kamu begitu banyak masalah. Jika kakek masih hidup, dia pasti sangat sedih. Bodoh-bodoh ini. Perbuatan mereka tidak ada hubungannya dengan keluarga Ning. Ye Chen, meskipun kamu tidak bersalah, tapi kamu berani membuat keributan di upacara Raja Dewa. Apa hukumannya? Tolong beri kami keadilan. Kami mencoba menghentikan. Ye Chen merusak Raja Dewa. Upacara penobatan. Hampir mati dipukul Ye Chen. Ye Chen ini, dia sengaja datang untuk membalas dendam pada Raja Dewa. Jangan biarkan dia lolos. Kamu berani memukul wanita Raja Dewa dan merusak upacara penobatan. Kamu tahu apa hukumannya? King Chang, siapa yang ingin kamu bunuh? Kamu telah diusir dari pavilion Lingtian. Chen berstatus bersalah. Siapa yang mengizinkanmu datang ke upacara penobatan? Menobatkan Ye Feng, dia pantas. Haim, jangan salah langkah. Tunggu sampai Raja Dewa datang. Kamu akan tahu apa hukumannya. Demi seorang Ye Chen, kehilangan posisi Dewa Perang. Mo Zian, kamu benar-benar bodoh. Kurasa kamu adalah kepala Ye Chen. Kalau tidak, mengapa selalu membelanya? Sayangnya kamu hanya berhayal. Orang yang dia nikahi adalah Tang Wan. Barang yang lupa makan tapi ingat dipukul. Siapa yang berani memberi kalian keberanian? Berkata menghina Ye Shen Wang. Mo Zian mengkhianati Ling Tiange harus dibunuh. Kalian juga berani bicara tentang pengkhianatan. Shen Wang akan segera keluar dari retret. Siapa lagi yang bisa menjadi lawannya? Apakah ini alasanmu untuk mengkhianati? Kamu siapa? Berani mencampuri urusan Ling Tiangeku. Kasih tahu dia siapa aku. Bawahan menyambut kepulangan Geju. Geju. Mo Zian. Aku pikir kamu sudah gila. Yo King Chang, kamu tahu dosamu. Ye Chen, kamu sangat berani. Berani menyamar sebagai Geju. Yo King Chang, kamu masih keras kepala. Yang keras kepala adalah kamu. Tahun itu Shen Wang sudah mati dalam pertempuran itu. Meskipun Ye Chen mengeluarkan Ling Tianling, tapi dia bukan Geju. Kalian semua tertipu. Ling Tianling adalah Ye Chen. Mengambilnya dari tubuhku. Benar? Ling Tianling memang milik kita. Apakah kita juga Geju Ling Tiange? Menyamar sebagai Goju. Dosa yang pantas mati. Meskipun Mozian melindungimu, aku akan membunuhmu. Mo Zian melawan perintah. Menurut hukum harus dihukum mati. Ye Chen membunuh tanpa alasan. Merusak upacara penobatan cucuku. Tunggu hukuman Ling Qi. Ya udah, tahun itu kamu membunuh keluarga Ye Chen. Sekarang masih ingin membunuh semuanya. Kamu masih manusia. Kalau bukan karena keluarga Ye Chen, keluargamu sudah mati. Apa yang kulakukan bagaimana? Yang menang adalah raja, yang kalah adalah penjahat. Ye Chen terlalu bodoh. Ye Chen membunuh anakku. Menantu. Mereka memang pantas mati. Ye Chen, kau lancang. Yo King Chang berlutut. Pemilik pavilion. Bagaimana mungkin? Dewa Raja sebelumnya sudah mati. Bagaimana mungkin dia adalah Dewa Raja? Diam kau makhluk tak tahu malu. Yo King Chang, kau tahu kesalahanmu. Apa kesalahanku? Tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Tampaknya kau masih berharap pada Ye Feng. Baiklah, tunggu saja sampai saatnya. Kita hitung semuanya sekaligus. Kurasa kalianlah yang keras kepala. Feng Er telah melampaui tingkat dewa. Jika tidak, Ye Chen tidak akan mati. Bukan tandingannya. Lancang? Bagus, pantaslah sebagai pelindung Dewa Raja. Siapa lagi kalau bukan dia? Ternyata Dewa Kerdil dari negeri Kerdil. Dulu saat membunuh 4 Dewa Barat, kau berhasil melarikan diri. Ternyata bersekongkol dengan Ye Feng. Ye Chen masih ingin melawan. Aku punya 2 makhluk di atas tingkat dewa. Cucuku telah sepenuhnya menyatu dengan tulangmu. Kekuatannya lebih kuat. Ya udah, sekarang Ye Chen hanya tinggal dia sendiri. Kau masih tidak melepaskannya. Kau tidak takut dikutuk langit. Kutukan langit, hahaha. Kalau ada kutukan langit, dulu aku sudah dihajar petir. Ye Wudao, ingat kata-katamu tadi. Kau memang keras kepala. Dulu seharusnya aku memenggal kepalamu. Ye Chen, jangan keras kepala. Kalau kau takut, berlututlah dan ketukkan kepalamu. Mungkin bisa membuatmu mati dengan cepat. Ye Chen, hati-hati. Di atas tingkat Dewa Kuatia. Tidak mungkin, tidak mungkin. 2 pelindung sudah di atas tingkat dewa. Bagaimana bisa kalah? Dewa-dewa dan roh-roh di atas bukanlah lawanmu. Selesai. Hidup ini selesai. Kenapa dia sekuat itu? Padahal dia cuma sampah yang kutinggalkan. Kedepannya kita harus lebih baik padanya. Benar-benar sampah. Kalah secepat ini. Buang-buang waktu latihan cucuku. Ya udah, kamu masih belum sadar juga ya. Kalau bukan karena keserakahanmu, tidak akan terjadi banyak hal seperti ini. Orang seperti ini tidak akan mengakui kesalahannya. Dia hanya akan merasa orang lain yang salah padanya. Ye Chen, bukannya kamu cuma ingin membuktikan padaku bahwa aku salah menilaimu. Sekarang kamu berhasil. Tapi kalau kamu masih keras kepala, yang mati cuma kamu. Membuktikan padamu. Ningyu, dari mana kamu dapat muka besar begitu? Kenapa tidak bisa cari orang lain? Mau merusak Ye Chen lagi? Semua ini salahmu. Kamu harusnya mati. Sudah cukup?
Ye Chen, aku juga pernah mencintaimu. Mari kita bersama lagi. Beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Ye Chen, aku ingat kita ini masih satu keluarga. Asal kamu pergi sekarang, aku tidak akan menuntutmu. Ye Chen cepatlah berlutut dan berterima kasih. Dermawan, aku rasa cuma mengulur waktu. Iya, kenapa? Sekarang mengaku. Biar kalian mati dengan cepat. Ye Chen, kamu mau apa? Kamu tidak pantas bicara denganku. Kamu. Kamu bahkan bukan seorang pendekar. Siapa yang berani sombong di hadapanku? Ye Chen, beraninya kamu bunuh aku. Feng Er tidak akan membiarkanmu. Kamu cuma akan jadi batu loncatan Feng Er. Hari ini kau akan menebus dosa dengan nyawamu. Ye Chen, cukup. Apapun perselisihan di masa lalu, sekarang Ye Feng adalah yang terkuat di dunia. Mengorbankan dirimu sendiri untuk kemakmuran Long Kuo. Apa salahnya? Mo Zian, Bawahan di sini. sampaikan perintahku. Semua pengkhianat Ling Tiange, bunuh tanpa ampun. Patuh, Ye Chen, jangan buang-buang tenaga. Meskipun kau hancurkan Ling Tiange, kau tak bisa hentikan Feng Er. Dia yang terkuat di dunia. Kau hanya badut kecil. Bising. Gila. Raja Dewa tak akan membiarkanmu. Ye Chen, kau benar-benar gila. Katakanlah tentang kebaikan kakek Ning. Aku sudah membalasnya. Jangan ganggu aku. Tapi kalian terus-terusan mencari masalah denganku. Kau masih pikir aku anak bodoh yang bisa kalian perlakukan semena-mena. Kau mau apa? Karena kau belum mati. Ye Feng, kau mengkhianati ketua. Mengkhianati Ling Tiange. Bekerja sama dengan Dewa Jepang. Memaksa raja turun tahta. Apa hukumannya? Satu jenderal sukses ribuan tulang kering. Seperti kau yang berpikiran sederhana. Petarung seperti kau. Saat aku menjadi yang terkuat, semua kesalahan akan berubah menjadi prestasi. Omong kosong. Dulu kalau bukan karena ketua, kau sudah mati. Semuamu diberikan oleh ketua. Kau masih mau melawan ketua. Dia bisa jadi ketua. Dia bisa jadi Raja Dewa. Mengapa aku tidak bisa? Naik dengan tipu muslihat. Kau pantas jadi Raja Dewa. Berisik. Kau berani membunuh kakek Raja Dewa. Raja Dewa tidak akan membiarkanmu. Ye Chen cepat berlutut dan mengaku. Mati? Ye Chen, barusan kau memukul dan memaki ini itu. Bukan hebat sekali. Kenapa begitu Ye Feng muncul? Kau jadi bisu. Kakak sepupu. Aku sudah melampaui tingkatmu. Apa yang bisa kau lawan denganku? Daripada sekarang juga datang dan jadi anjingku. Mungkin soal kau membunuh keluargaku. Aku tidak akan peduli. Semua yang kau miliki adalah pemberianku. Dari mana kau dapat keberanian berkelahi denganku? Tapi barang-barangmu di tanganku jadi lebih kuat. Karena kau tidak mau jadi anjing. Mati saja. Coba saja. Tidak tahu maut. Ye Chen. Apa yang kau lakukan padaku? Sudah kubilang barangku tidak pantas kau pakai. Aku tidak percaya. Aku sudah melampaui tingkatmu. Aku tidak percaya tidak bisa membunuhmu. Kenapa? Kenapa? Aku sudah mengorbankan segalanya. Menghabiskan begitu banyak usaha. Kenapa masih tidak bisa melampauimu? Karena kau tidak pantas. Ye Feng Raja Dewa mati. Ye Chen, bukan Raja Dewa. Wan sekarang. Tidak ada yang bisa mengganggu kita. Siapapun itu tidak bisa memisahkan kita lagi. Ye Chen, jalan ke surga sudah terbuka. Kau tidak bisa tinggal. Di mana-mana ada kemajuan pesat.